Dengan kombinasi dari Meridian Unlocking Pill dan Body Metamorphosis Scripture, Liu Wanshi dengan mudah membuka meridian kelimanya. Setelah itu, Jun Changqiao mengumpulkan semua murid yang belum mencapai tahap 12. Jumlahnya tidak banyak, hanya 13. 4 dari mereka berada di tahap 10, dan 9 di tahap 11. Bukan karena mereka tidak bekerja cukup keras, tetapi mereka terlalu sial. Kadang-kadang, bahkan dengan tingkat keberhasilan Body Metamorphosis Scripture, mereka akan gagal terus-menerus, sehingga jarak di antara mereka secara bertahap melebar. Melihat bahwa sebagian besar rekan murid mereka telah mencapai tahap 12, ke-13 murid menyalahkan diri mereka sendiri dan merasa tertekan. Mereka merasa malu dengan dukungan yang diberikan pemimpin sekte kepada mereka. Jun Changqiao dapat melihat ini, jadi dia memberi mereka masing-masing 3 Meridian Unlocking Pill dan menyemangati mereka. Kegagalan untuk sementara tidak berarti kegagalan selamanya. Bekerja keras dan kamu bisa melakukannya. Sistem berkata, tuan rumah menjadi semakin seperti pemimpin sekte. Apa yang dikatakan ini? Apakah saya tidak seperti pemimpin sekte sebelumnya? Sebelumnya, saya sangat lemah dan tidak memiliki sikap pemimpin sekte. Sekarang kultivasi saya telah meningkat, tubuh saya menjadi lebih kuat, dan karisma saya telah terungkap. Saya benar-benar memiliki tampilan pemimpin sekte. Tapi apa kekurangannya? Mereka tidak memiliki sikap seseorang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Temperamen semacam ini tidak mudah untuk dipupuk. Pertama, pemimpin sekte harus menjadi ahli sejati. Kedua, sekte harus kuat. Bahkan jika itu tidak bisa mendominasi benua, itu harus kuat. Seseorang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama bukanlah apa-apa. Sejak aku, Jun Changqiao, datang ke benua bintang jatuh, aku akan menjadi pemimpin sekte terkuat yang mengendalikan dunia dan berbaring mabuk di lutut wanita cantik. Sistem mengeluh, anjing lajang, pergi mandi dan tidur. Setelah 13 murid mengambil Meridian Unlocking Pills, 9 dari mereka menerobos ke tahap 12, dan 4 lainnya memasuki tahap 11. Apa ini? Tingkat keberhasilan 100%. Keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa semua murid telah membuka meridian mereka, Jun Changqiao berkata dengan gembira, ketika kita merekrut murid baru, selama mereka mengumpulkan energi roh yang cukup, membuka meridian mereka akan menjadi masalah kecil. Sinful Self dan Xing Chen pergi berlatih. Kalau tidak, jika saya memberi mereka masing-masing beberapa pil, mereka pasti akan meningkat pesat. Kombinasi Body Metamorphosis Scripture dan Meridian Unlocking Pill dapat memungkinkan seniman bela diri pembuka meridian memiliki tingkat keberhasilan 100%. Ini sangat menakutkan. Jika ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Sayangnya, tidak ada yang tahu. Di mata banyak penggarap tingkat tinggi, tulang besi seperti semut rendahan, perlahan mendaki gunung. Sehari sebelum pertempuran, Li Qingyang duduk bersila di tengah barisan energi spiritual. Dia memusatkan pikirannya dan mengedarkan kitab suci pengubah tendon. Tubuhnya diselimuti lapisan energi spiritual, seperti kepompong yang membungkusnya. Su Xiaomo dan yang lainnya tahu bahwa kakak senior kedua mereka akan bertarung dengan murid-murid dalam sekte mata air suci, jadi mereka tidak memasuki formasi susunan selama 2 hari, takut mereka akan secara tidak sengaja mengganggu pertempuran. Celepuk. Setelah beberapa saat, batu roh terakhir jatuh ke tanah dengan warna kusam karena semua energinya telah tersedot kering. Li Qingyang menarik napas dalam-dalam dan menyerap semua ki spiritual di tubuhnya. Saat dia membuka matanya, 2 sinar cahaya melintas. Murid bela diri kelas 4, seharusnya tidak ada masalah. Selama kompetisi seni bela diri, dia sudah menjadi murid bela diri peringkat 1. Setelah kembali sebentar, dia akhirnya menjadi murid bela diri peringkat 2. Sekarang, dengan bantuan batu roh dan pil pengumpul ki, dia telah naik 2 tingkat dalam 2 hari. Sebagai jenius nomor 1 kota Qingyang, bakat Li Qingyang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, alasan mengapa kultivasinya lambat sebelumnya adalah karena dia harus membantu pemimpin sekte menangani banyak urusan internal, yang secara tidak langsung menunda banyak waktu kultivasi. Dia tidak memiliki keluhan karena ini adalah kepercayaan pemimpin sekte padanya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melakukan semuanya dengan baik. Malam datang, Li Qingyang berjalan keluar dari formasi susunan dan memasuki ruang pelatihan. Dia memulai pembentukan terakhir tubuhnya untuk pertempuran dengan murid-murid sekte musim semi suci. Di atap aula utama, Jun Changqiao duduk di punggung bukit dengan siku di atas kakinya dan telapak tangannya terlipat. Dia memegang dagunya dengan punggung tangannya dan berkata, Qingyang, kamu telah bekerja keras selama ini. Lu Qianqian dingin dan acuh tak acuh. Xiao Ziji dekaden dan depresi. Su Xiaomo nakal dan riang. Semua murid adalah talenta. Namun, sekte tidak bisa mengandalkan pemimpin sekte saja. Li Qingyang yang mantap tidak diragukan lagi adalah yang paling dibutuhkan dan disukai Jun Changqiao.
Alasan mengapa dia membiarkannya bertarung kali ini adalah karena dia berharap untuk mengumpulkan cukup prestise untuk lebih membantunya dalam memimpin saudara-saudara junior sekte itu. Hari berikutnya, langit baru saja cerah. Liu Wanxi memasak lebih awal dan membuat sarapan mewah. Ma Yongning dan dua pembunuh membawanya ke meja makan. Setelah beberapa saat, para murid datang untuk makan. Li Qingyang juga datang. Meskipun dia berkultivasi untuk satu malam di ruang pembentukan, dia tampak penuh energi. Su Xiaomo berjalan dengan mangkuk di tangannya dan berkata, saudara muda berharap kakak kedua untuk mengalahkan murid-murid sekte mata air suci dan menyebarkan kekuatan tulang besiku. Saat dia berbicara, dia meminum sup dalam satu tegukan. Dia dengan cepat menjulurkan lidahnya dan menghembuskan napas, panas. Panas. Petik 2. Murid-murid lain juga datang untuk memberikan berkat mereka. Suasana di kantin tiba-tiba menjadi hangat. Liu Wanxi, yang mengenakan celemek, menjulurkan kepalanya dari sisi dapur. Dia mengguncang sendok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya terutama bangun pagi-pagi hari ini untuk membuat makanan mewah untuk kakak senior kedua. Celepuk, semua orang jatuh bersama. Li Qingyang terhuyung-huyung dan menopang dirinya di atas meja. Garis-garis hitam muncul di dahinya. Kata-kata seorang anak tidak membawa bahaya, kata-kata seorang anak tidak membawa bahaya. Tidak lama kemudian, Jun Changqiao masuk. Setelah makan makanan mewah bersama para murid, dia membawa Li Qingyang, Lu Qianqian, dan beberapa murid utama lainnya di jalan tanpa khawatir. Kota Yaoyang, Gunung Mata Air Roh. Pertama kali dia datang, Jun Changqiao menghancurkan sekte Mata Air Roh. Kedua kalinya, dia menerima tantangan itu. Dia di sini, dia di sini. Ironborn benar-benar menerima tantangan itu. Kupikir orang itu tidak akan berani melawan sekte musim semi suci. Jun Changqiao berjalan mendaki gunung dengan beberapa murid dan melihat banyak seniman bela diri dengan pakaian berbeda berkumpul di luar reruntuhan sekte musim semi roh. Dia tidak turun gunung beberapa hari ini, jadi dia tidak tahu bahwa berita tentang sekte mata air suci yang menantang sektenya telah menyebar di Azure Sun County. Berbagai sekte dan seniman bela diri yang menerima berita itu secara alami tidak akan melewatkannya dan datang ke kota Yaoyang sedini kemarin. Banyak sekte dari aliansi 100 sekte juga datang. Misalnya, Patriark Sekolah Hall Macan dan pemimpin geng tinju besi yang ditinju oleh Xiao Ziji. Ketika mereka melihat Jun Changqiao dan murid-murid tulang besi muncul, sudut mulut mereka melengkung dan seringai samar muncul. Anak nakal, untungnya, Anda meninggalkan aliansi. Sekte musim semi suci murah hati dan tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Hehe, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, ini hanya sebuah tantangan, tetapi bahkan lebih hidup daripada turnamen besar. Kursi ini sedikit terkejut. Sekte Guru Jun, Patriarch of the Tigers Hall School dengan ringan berkata, orang-orang dari Sekte Mata Air Suci sedang menunggumu di lapangan bela diri Sekte Mata Air Roh. Setelah kamu masuk, mereka mungkin akan mengejutkanmu. Setelah pertemuan di Azure Sun City, aliansi 100 sekte pasti tidak akan menyambut Jun Changqiao. Alasan mereka datang kali ini adalah untuk melihat bagaimana dia akan diganggu oleh Sekte kelas 5. Memikirkan betapa sombongnya pria itu di pavilion bulan bintang dan ekspresi panik yang akan dia tunjukkan saat menghadapi Sekte Mata Air Suci, para tetua dari berbagai sekte segera tersenyum. Sekte musim semi roh hanyalah tumpukan reruntuhan, bagaimana bisa menakuti kursi ini? Jun Changqiao memimpin murid-muridnya dan berjalan maju. Begitu mereka masuk, mereka melihat 3 kursi diletakkan di depan aula utama yang runtuh. Ada 3 orang yang duduk di kursi. Di tengah adalah seorang pria parubaya dengan wajah tegas. Tangannya terkepal, dan kepalanya sedikit menunduk. Orang di sebelah kiri juga seorang pria parubaya. Dia menopang wajahnya dengan satu tangan, dan ekspresinya sedikit suram. Di sebelah kanan adalah seorang pria dengan kerutan di kepalanya. Satu kaki disilangkan di atas yang lain, dan dia memetik telinganya dengan jari kelingkingnya, terlihat sangat ceroboh. Meskipun ketiganya memiliki penampilan yang berbeda, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka semua memancarkan aura yang kuat, dan kultivasi mereka jelas tidak lebih lemah dari sesepuh dari Sekte Gunung Biru. Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan berpikir, jika ketiganya mengenakan seragam Angkatan Laut dan mengenakan jubah panjang keadilan, mereka akan menjadi 3 laksamana Angkatan Laut. Aura dari 3 seniman bela diri yang duduk di reruntuhan aula utama sangat tebal, memberikan perasaan yang sangat kuat. Bahkan udara menjadi menindas. Mereka adalah penatua ketiga, penatua keempat, dan penatua kelima dari Sekte Mata Air Suci. Kultivasi mereka berada di level Wuzong. Dalam pertempuran ini, mereka telah mengirim 3 tetua leluhur bela diri. Tampaknya mereka ingin memberitahu dunia bahwa Sekte musim semi roh, yang terkait dengan Sekte Mata Air Suci, tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Di sisi kanan ketiganya berdiri sekelompok seniman bela diri berjubah biru.
Mereka adalah murid dari Sekte Musim Semi Suci. Di sisi kiri, ada banyak seniman bela diri, termasuk penguasa Green Sun City, Xie Guangqun, Master Aliansi dari Aliansi 100 Sekte, Qin Haoran, dan Master Sekte tingkat ke-6 dari Green Sun County. Sungguh barisan yang hebat, tidak heran Patriarch of the Tigers Hall Sect harus berdiri di luar. Xie Guangqun diam-diam berkata, Tuan Sekte Jun, Sekte Mata Air Suci mengirim 3 tetua kali ini. Sepertinya pertempuran, tetapi pada kenyataannya, mereka menekanmu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Sekte kelas 5 adalah raksasa. Meskipun dia adalah penguasa kota Matahari Hijau, dia tidak berdaya. Qin Haoran dan Master Sekte dari Sekte kelas 6 memandang Jun Changqiao dengan tatapan mengejek. Bocah kecil, menghadapi barisan ini, bisakah kamu tetap sombong seperti paviliun bulan bintang? Jun Changqiao berhenti di luar lapangan seni bela diri bersama murid-muridnya. Lempengan batu di depannya terbakar hitam. Bukankah itu karena dia membakar Sekte Musim Semi Roh? Penatua ketiga, yang duduk di kursi tengah, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, kamu adalah pemimpin Sekte Tulang Besi. Matanya tajam, dan suaranya nyaring seperti bel. Gelombang aura roh memenuhi udara. Jun Changqiao menegakkan dadanya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan tenang berkata, ya. Para murid yang berdiri di belakangnya, kecuali Lu Qianqian, juga mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tidak ada sedikit pun ketakutan di wajah mereka. Apa moto pertama Sekte Tulang Besi? Untuk menjadi seorang pria dari tulang besi, untuk melakukan hal-hal dari tulang besi. Meskipun ada 3 ahli tingkat Wuzong di depan mereka, dan aura yang memenuhi udara membuat mereka merasa sangat tertekan, tulang besi mereka tidak akan bengkok karena ini. Xie Guangqun diam-diam terkesan. Klan tulang besi, mereka memiliki tulang besi. Bahkan Jun Changqiao sendiri, menghadapi 3 Master Wuzong, akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte pertama menamai sekte itu Sekte Tulang Besi. Pada saat itu, jiwa besar pemimpin Sekte Wang, yang gagal keluar dari penjara setelah mengunjungi rumah bordil, tampaknya telah muncul di langit. Dia membuka tangannya yang lebar dan menuangkan buff tulang besi, memungkinkan mereka untuk menghadapi musuh yang kuat tanpa panik. Huff, aliansi Master Qin mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, berpura-pura tenang. Dia berpikir berbeda dari Xie Guangqun. Dia berpikir bahwa Jun Changqiao dan para murid tulang besi hanya berpura-pura kuat. Mereka pasti sangat ketakutan dan gugup. Berpura-pura, itu tidak ada. Jika situasinya memungkinkan, pemimpin Sekte Jun akan bermain mahjong dengan murid-muridnya. Penatua ketiga dari Sekte Mata Air Suci menyatukan jari-jarinya, dan kekuatan spiritual yang menjulang muncul. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sekte Mata Air Suci juga dihancurkan olehmu. Kekuatan spiritual berdesir. Jika itu adalah orang biasa, merasakan aura yang berat, mereka pasti akan lumpuh di tanah. Jun Changqiao berkata dengan tidak setuju, jangan bicara omong kosong, cepat dan panggil Verdure Glider untuk bertarung dengan murid-muridku. Anda pikir Anda hebat hanya karena Anda memiliki aura yang kuat. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bunuh saya. Penatua ketiga tidak akan membunuhnya karena ini adalah pertempuran terbuka. Jika dia mengabaikan statusnya dan membunuhnya, dia akan diejek oleh sekte lain. Jun Changqiao telah menghitung poin ini, itulah sebabnya dia bisa menatap matanya tanpa rasa takut. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda, aura dan mata Anda tidak dapat membunuh orang. Sistem berkata, jika itu adalah kaisar bela diri, melihat ke belakang dan tersenyum dapat membuat tuan rumah runtuh menjadi ketiadaan. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Seorang kaisar bela diri melihat ke belakang dan tersenyum malu-malu padanya seperti seorang wanita. Adegan itu jelas merupakan materi baru untuk Ghost Beast. Jangan bicara omong kosong. Xie Guangqun menutupi wajahnya dan pingsan. Anak ini berani mengatakan apapun. Aliansi Master Qin dan para pemimpin sekte lainnya bahkan lebih tersenyum. Ya, inilah kesombongan, jangan takut, pertahankan. Cek, penatua kelima di sebelah kanan menyeringai. Seorang pemimpin sekte tingkat 9 cukup arogan, tidak heran dia berani membunuh murid luar dari sekte Mata Air Suci. Kata-kata, murid luar, membuat Xie Guangqun mengerti bahwa perjalanan sekte Mata Air Suci adalah untuk memberitahu dunia, bukan untuk kehancuran sekte Mata Air Suci, tetapi untuk kematian murid-murid mereka. Sekte lain tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana menghadapi tulang besi. Jun Changqiao cukup terkejut. Murid luar yang kamu katakan adalah patriark dan penatua dari sekte Mata Air Suci. Ya, kata penatua kelima. Cek, kata Jun Changqiao. Saya mendengar bahwa sekte Mata Air Suci adalah sekte saleh yang terkenal. Saya pikir Wei Yixi, yang berkolusi dengan para bandit dan pembunuh, hanyalah pekerja sementara. Saya tidak berharap dia menjadi murid sekte Anda. Wajah penatua ketiga menjadi gelap. Tentu saja. Jun Changqiao berkata lagi. Jika sekte Mata Air Suci berpikir bahwa Jun memfitnah orang,
aku bisa mengambil surat Wei Yixi yang berkolusi dengan bandit Zhou Tianba sebagai bukti. Ketiganya terdiam. Penatua keempat, yang tidak berbicara dari awal hingga akhir, berkata dengan ringan, Wei Yixi dan saudara-saudaranya hanyalah mantan murid luar. Mereka diusir bertahun-tahun yang lalu. Kolusi mereka dengan bandit adalah urusan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan sekte musim semi suci. Sekte kelas 5 juga menginginkan wajah. Jun Changqiao menangkupkan tangannya. Kamu menemukan perilaku buruk dari 4 murid luar sejak awal dan mengusir mereka. Sekte mata air suci memang sekte saleh yang terkenal. Jun mengagumimu, mengagumimu. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. Xie Guangqun diam-diam berkata, mulut anak ini sangat kuat, tidak heran si Tuoang memuntahkan darah di tempat. Sekarang Wei Yixi telah dicap sebagai diusir, sekte mata air suci secara alami tidak dapat menggunakan fakta bahwa murid pelataran luar mereka dibunuh untuk mencari masalah. Pemimpin Sekte Jun, penatua ketiga berkata dengan ringan, sudah jelas tertulis dalam surat tantangan bahwa murid dalam sekte mata air suci, Mo Sangfei, yang menantangmu, bukan murid tulang besi. Jun Changqiao mengangkat bahu, saya pemimpin sekte, tidak terhormat menang melawan murid sekte Anda, jadi yang paling adil bagi murid untuk bertarung satu sama lain. Qin Haoran menatapnya dengan jijik. Seolah-olah Anda benar-benar bisa menang melawan murid batin dari sekte mata air suci. Tiga tetua dari sekte mata air suci saling memandang dan dengan cepat mencapai kesepakatan diam-diam. Penatua ketiga berkata, jika itu masalahnya, maka biarkan murid sekte saya mengalami keterampilan murid fraksi tulang besi. Sang Fei, dia melambai dan berkata, ayo bertarung. Ya, murid bernama Mo Sangfei berjalan keluar. Orang ini tinggi dan kuat, otot-ototnya yang terbuka sangat padat. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa kekuatannya luar biasa. Jun Changqiao berpikir dalam hati, apa kultivasinya? Sistem berkata, seorang murid bela diri kelas 8, sekitar 17.000 pon kekuatan fisik murni. Begitu tinggi, Jun Changqiao mengerutkan kening. Pemimpin sekolah pedang panjang sebelumnya, seorang murid bela diri kelas 9, hanya memiliki kekuatan 14.000 pound. Murid sekte mata air suci satu tingkat lebih rendah, tetapi kekuatannya 3.000 pound lebih tinggi. Qing Yang, dia berkata dengan suara rendah, lawan tidak lemah, hati-hati. Li Qing Yang berjalan ke tengah lapangan latihan, beberapa meter dari Mo Sangfei. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Li Qing Yang dari sekolah tulang besi. Tetua kelima sekte musim semi suci mengangkat telinganya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kepala Sekte Jun, murid yang dikirim sekte saya adalah murid bela diri kelas 8. Anda mengirim murid bela diri kelas 4. Bukankah Anda sengaja mengirim diri Anda untuk dilecehkan? Peringkat 8 murid bela diri. Su Xiaomo, Tian Qi, dan ekspresi murid lainnya berubah. Perbedaan antara peringkat 4 dan peringkat 8 terlalu besar. Bisakah kakak senior kedua menang? Lu Qianqian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Tuan Sekte, lawannya terlalu kuat. Biarkan aku bertarung. Dia tidak berpikir bahwa saudara laki-laki junior kedua bisa menang dengan kekuatan Mo Sangfei. Jun Changqiao mengambil kursi dari cincin interspatialnya dan duduk. Dia mengetukkan jarinya di sandaran tangan dan berkata, kamu adalah kakak perempuan senior. Tidak peduli kapan atau di mana, kamu harus percaya pada adik laki-lakimu. Lu Qianqian terdiam. Dia berdiri di belakang dengan saudara-saudara junior lainnya. Bakat Li Qing yang tidak buruk, tetapi Mo Sangfei dari Sekte Mata Air Suci juga memiliki akar roh tingkat tinggi. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tulang besi adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan murid ini, kan? Aliansi Master Qin dan Master Sekte lainnya mencibir. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika mereka tidak mengejek Ironbone, bagaimana mereka bisa melampiaskan amarah mereka di Star Moon Pavilion? Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa Li Qing yang buruk. Tetapi dengan bakat yang sama, Mo Sangfei jauh lebih baik daripada yang lain dalam hal sumber daya dan mentor. Jika jenius nomor 1 kota Qing yang ini bergabung dengan Sekte Gunung Biru, dia pasti akan menjadi murid batiniah. Prestasinya pasti akan lebih baik dari sekarang. Bakat bagus yang sia-sia. Para tetua dari berbagai sekte menyesal. Tapi kenyataannya, mereka hanya mengejek Ironbone dan Jun Changqiao dengan cara yang berbeda. Xie Guangqun berpikir, 2 bulan yang lalu, Li Qing yang hanya pembukaan meridian tahap ke-10. Sekarang dia adalah murid bela diri peringkat 4. Kecepatan pertumbuhannya sudah tidak buruk. Kalian benar-benar buta. Mereka tidak buta, mereka menjadi hitam demi menjadi hitam. Jun Changqiao tidak peduli dengan ejekan orang lain. Dia melihat ke kejauhan dan melihat kilatan cahaya. Dia berpikir, Sinful Ji juga ada di sini. Ya, Xiao Ziji juga ada di sini. Dia berjongkok di lereng tinggi 800 meter.
Tubuhnya terbungkus rumput dan salah satu matanya menempel pada lensa. Moncong senapan sniper tipe 88 sudah diarahkan ke Mo Sangfei. Ketika dia berlatih di alam liar, Xiao Ziji mendengar tentang pertempuran dan bergegas terlebih dahulu. Dia telah bersembunyi di semak-semak selama sehari semalam. Bahkan ketiga ahli Wuzong yang datang belakangan tidak menyangka Phantom Sniper bersembunyi di kegelapan. Pemimpin sekte, pistol sudah siap. Siapapun yang Anda tunjuk, murid ini akan menghajar mereka. Ye Xingchen berbaring di atas batu jauh dan berpikir dalam hati, jika saya tidak menggunakan Sutra Taixuan untuk menyembunyikan kehadiran Anda, apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang akan memperhatikan Anda berbaring di rumput? Sekte musim semi suci, Mo Sangfei. Mo Sangfei dengan acuh tak acuh melaporkan namanya. Nada dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia pernah mendengar tentang Li Qing yang sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, jika dia bergabung dengan sekte yang tidak diberi peringkat, dia pasti akan perlahan berasimilasi menjadi sampah. Setelah melaporkan nama masing-masing, pertempuran seharusnya dimulai. Namun, penatua ketiga berkata, pemimpin sekte Jun, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jika murid saya melukai murid Anda, mohon maafkan dia. Apakah dia mencoba memberitahunya bahwa pria itu akan sangat ganas dalam serangannya? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Jika muridku melukai muridmu, tolong maafkan dia. Qin Haoran dan yang lainnya memutar mata mereka. Seorang seniman bela diri peringkat 4 yang melukai seorang seniman bela diri peringkat 8 jelas merupakan lelucon. Penatua ketiga terlalu malas untuk berdebat dengan Jun Changqiao. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mulai. Swoosh, begitu dia selesai berbicara, Mo Sangfei mengambil langkah besar ke depan. Dia mengumpulkan energi spiritual di tangan kanannya dan meninju dengan kekuatan besar. Itu sangat cepat dan sangat tiba-tiba. Bang, Li Qing yang tidak punya waktu untuk menghindar. Dia buru-buru menyilangkan tangannya dan menerima pukulan lawan secara langsung. Buk buk buk, dia dengan panik mundur lebih dari 10 langkah dan nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Dilihat dari tingkat energi spiritual yang beriak di udara, pukulan pria itu setidaknya 20.000 pound. Fiuh, Li Qing yang mengguncang lengannya yang sedikit mati rasa. Mo Sangfei menarik tinjunya dan berkata dengan terkejut, untuk dapat mengambil Gale Fistku tanpa mengedipkan mata, pertahanan fisikmu tidak buruk. Namun, dia tersenyum dan berkata, berapa kali saya bisa menerimanya? Cukup, dia bergegas dengan teknik gerakannya. Sebelum dia tiba, tinju kiri dan kanannya sering berayun. Di bawah dukungan energi spiritual, mereka berubah menjadi bayangan tinju. Gale Fist tingkat menengah dikenal karena kecepatan dan keganasannya. Mo Sangfei telah memahaminya secara ekstrim. Ketika dia menampilkannya, aliansi Master Qin dan yang lainnya kagum. Wajah Su Xiaomo dan Tian Qi berubah karena terkejut. Jika itu mereka tidak akan bisa menghindari kecepatan dan kekuatan tinju yang begitu cepat. Mereka pasti akan babak belur dan kelelahan. Li Qing yang sedikit mengernyit. Dia menyilangkan tangannya lagi, tetapi dengan beberapa pukulan, dia mengambil semua bayangan tinju yang kuat. Tubuhnya juga mundur selangkah demi selangkah. Dia mundur ke tepi lapangan seni bela diri dan menginjak lantai batu dengan satu kaki untuk menstabilkan tubuhnya. Mo Sangfei, yang tak kenal ampun, dengan cepat mengikuti. Dia naik ke udara, dan tangan kanannya ditopang oleh energi spiritual. Itu bersinar dengan cahaya dan meledak. Serangan ini sangat kuat. Aliansi Master Qin dan para pemimpin sekte lainnya langsung menilai bahwa Li Qing yang tidak bisa mengelak ke kiri dan ke kanan. Dia bisa mundur atau menghadapinya secara langsung. Jika dia mundur, dia akan kalah. Setelah menerima beberapa pukulan berturut-turut, dia pasti akan terluka jika dia menyerangnya secara langsung. Pada saat ini, mereka berharap Li Qing yang akan mundur karena itu sama dengan kalah. Dia telah kalah tanpa bergerak dari awal. Mereka pasti akan menertawakannya. Jari-jari Jun Changqiao mengetuk secara berirama. Itu tidak disengaja karena dia panik, tetapi karena keadaan pikirannya benar-benar stabil. Pada saat ini, Li Qing yang tiba-tiba menginjak tanah dengan satu kaki. Tinju kanannya berada di perutnya. Energi spiritual dengan gila-gilaan mengalir ke lengannya dari meridiannya, dan cahaya menyilaukan berkumpul di tinjunya. Tinju meledak. Dengan teriakan dingin, tinju kanannya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, cahaya menyala, dan pusaran air terbentuk 1 meter di bawah kakinya. Bang bang bang, suara ledakan bergema di bidang seni bela diri seperti untaian petasan yang dinyalakan. Semua orang terkejut dan terkejut. Ledakan, dalam sekejap mata, tinju Li Qing yang membawa kekuatan ledakan, langsung mengenai tinju Mo Sangfei dan membuatnya terbang. Buk buk buk, murid batin dari sekte musim semi suci terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dia terpaksa mundur lebih dari 20 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri.
Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan rasa sakit yang hebat dari tangan kanannya. Kekuatan Gale Fist-nya telah mencapai 22.000 pound. Ketika dia menghadapi Mo Sangfei secara langsung, dia benar-benar dirugikan. Aliansi Master Qin dan yang lainnya, yang sudah menyiapkan barisan untuk mengejek tulang besi, semua tercengang saat melihat Mo Sangfei dipukul mundur. Sulit dipercaya bahwa dia masih bisa membalikkan situasi dalam situasi seperti itu. Tinju meledak. Teknik seni bela diri macam apa ini? Mengapa mereka tidak mendengarnya? Dengan budidaya murid bela diri kelas 4, dia mampu mengalahkan murid bela diri kelas 8 yang menggunakan tinju Gale. Mungkinkah itu teknik tinju kelas menengah? Ye Xingchen, yang menonton dari lereng tinggi, diam-diam terkejut. Teknik tinju ini jelas tidak sederhana. Cukup, tiba-tiba, Li Qingyang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, tinju kanannya berubah menjadi pisau telapak tangan. Dia menuangkan energi spiritual ke telapak tangannya dan melambaikannya di udara. Cukup, astaga, astaga, petik 2. Dalam sekejap, 3 lampu mengalir seperti bulan sabit, menyeret busur cahaya, melesat keluar dari 3 arah. Kemanapun mereka lewat, bayangan cahaya samar tertinggal. Itu benar, aku menebas. Xie Guangqun berseru, teknik seni bela diri tipe kekuatan spiritual. Qin Haoran dan para pemimpin sekte lainnya melebarkan mata mereka. Mata mereka akhirnya dipenuhi dengan kejutan. Bahkan 3 tetua dari sekte mata air suci, yang duduk dengan tenang di tempat pemancingan, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika mereka melihat Li Qingyang menebas 3 lampu yang mengalir seperti bulan sabit. Teknik seni bela diri jenis kekuatan spiritual. Sekte musim semi suci juga memilikinya, tetapi level terendah adalah kelas menengah. Hanya master bela diri yang bisa menggunakannya. Siklon lemah di Dantian of A Martial Disciple sangat sulit digunakan. Jun Changqiao meniru tetua kelima dan menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu terlalu terkejut, kan? Tebasan diri Li Qingyang, keterampilan bela diri tipe energi spiritual, segera mengejutkan semua orang. Sulit dipercaya, Kaisar Malam juga terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berlatih banyak jenis seni bela diri spiritual, jadi dia tahu kelemahan dari seni bela diri semacam ini. Misalnya, tebasan matahari dan bulan yang dia latih juga merupakan seni bela diri spiritual, tetapi persyaratannya adalah mencapai level Wuseng. Selain itu, satu tebasan akan menghabiskan 60% energi topan. Bagaimana dengan Li Qingyang? Dia hanya mengangkat tangannya dan menebas 3 sinar cahaya. Prosesnya terlalu mudah. Tinju pecah dan self-chop sangat mengejutkan Ye Xingchen. Dia menyadari bahwa seni bela diri tulang besi tidak buruk. Menerobos murid bela diri dan berlatih seni bela diri dari sekte ini tampaknya lebih baik daripada berlatih seni bela diri kaisar ini. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Ye Xingchen, yang awalnya hanya tertarik pada Yi Jinjing, memiliki kesan yang kuat tentang rupturing fist dan self-chop. Cukup, cukup, cukup. Di lapangan latihan seni bela diri, 3 sinar cahaya bulan sabit ditembakkan dalam lintasan yang berbeda. Mo Sangfei, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia buru-buru menggunakan Gale Fist untuk menemui mereka. Bang, bang, petik 2. Tinjunya bertabrakan dengan cahaya bulan sabit yang datang dari kiri dan kanan, menyebabkan lengannya bergetar hebat. Dia merasa seolah-olah otot-ototnya terkoyak. Mo Sangfei tidak punya waktu untuk menggertakkan giginya karena sinar ketiga dari cahaya bulan sabit keluar dari tanah. Itu menarik busur 90 derajat dari bawah ke atas dan menabrak dagunya. Cukup, kekuatan yang kuat membuat seluruh tubuhnya terbang. Akhirnya, dia jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Mampu memblokir 2 self-chop, kinerja murid dalam sekte mata air suci ini tidak buruk. Namun, serangan ketiga dari sudut yang rumit. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sialan, Mo Sangfei menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri. Sepertinya tubuhnya sangat kuat, dia hanya terluka ringan setelah dipukul. Ini karena Li Qingyang tidak menggunakan semua kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, tulangnya akan patah jika dia hanya menggunakan tinjunya untuk memblokir self-chop. Wajah ketiga sesepuh tiba-tiba menjadi suram. Dia mengira bahwa murid sektenya akan dapat mengalahkan lawannya dengan mudah, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan terluka oleh serangan berturut-turut lawannya. Qin Haoran berkata, meskipun teknik bela diri energi spiritual sangat kuat, kelemahannya adalah tidak dapat bertahan lama. Jika murid sekte musim semi suci dapat menahannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Murid tulang besi pasti menghabiskan banyak energi setelah menggunakan 3 gerakan berturut-turut. Dia pasti kelelahan jika terus bertarung. Para tetua dari aliansi 100 sekte ini tampaknya sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi suara mereka sangat keras. Jelas bahwa mereka mengingatkan murid-murid dalam dari sekte mata air suci untuk tidak sabar dan perlahan-lahan melelahkannya sampai mati.
Mo Sangfei tidak perlu diingatkan. Dia juga tahu kelemahan teknik bela diri tipe kekuatan spiritual. Dia mengguncang lengannya dan berkata dengan tatapan dingin, aku ceroboh sekarang dan membiarkanmu mengambil kesempatan. Kali ini, dia serius dan tidak lagi meremehkan musuh. Penatua kelima mengangkat telinganya dan menyeringai. Pertunjukannya baru saja dimulai. Tidak buruk, Jun Changqiao menggelengkan kakinya dan menggaruk hidungnya. Pertunjukannya baru saja dimulai. Setelah menyesuaikan diri, Mo Sangfei bergegas sekali lagi. Dia menggunakan Gale Fist, dan kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seketika, lebih dari 10 bayangan kepalan tangan muncul, dan kekuatannya cukup eksplosif. Bang, 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 petik 2, Li Qingyang menggunakan tinju pecah. Suara petasan dan suara adu tinju menyebar bersamaan. Energi spiritual samar berdesir di udara. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua bertukar lebih dari 10 gerakan dengan teknik tinju. Debu di bawah kaki mereka bertabrakan satu sama lain, membentuk angin puyuh di sekitar mereka dan merobek daun yang patah menjadi potongan-potongan. Bang, keduanya bertukar pukulan lagi, dan keduanya mundur 4 hingga 5 meter. Li Qingyang mengulurkan 10 jarinya, dan lengannya mati rasa karena shock. Mo Sangfei tidak lebih baik. Konfrontasi intens semacam ini seperti batu yang menabrak batu. Itu menyakiti musuh dan diri sendiri. Sepertinya akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Ini benar-benar aneh. Murid bela diri kelas 4 benar-benar bisa bertarung secara seimbang dengan murid bela diri kelas 8. Kualitas teknik tinju yang digunakan oleh murid Iron Bond tidak rendah. Kalau tidak, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Alam murid sekte musim semi suci tinggi, dan energi spiritual dalam topannya tidak terbatas. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Tangan murid tulang besi gemetar. Menurut pendapat saya, energi spiritual dalam siklon dantiannya telah dikonsumsi oleh 70 hingga 80%. Desir, Li Qingyang melambaikan tangannya dan berkata, aku memotong. Wosh, cahaya mengalir berbentuk bulan sabit meledak. Dia masih bisa menggunakan seni bela diri tipe energi spiritual. Para pemimpin sekte yang sedang berdiskusi melihat cahaya yang mengalir deras, dan mereka semua tercengang di tempat. Aku memotong. Dalam waktu yang sangat singkat, Li Qingyang melambaikan tangannya lagi dan menebas 2 lampu mengalir berbentuk bulan sabit. Dia menggunakan tindakan praktis untuk menamparkan wajah sekelompok tembakan besar dan memberitahu mereka bahwa energi spiritualnya berlimpah. Bang, 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 petik 2, Mo Sangfei waspada. Dia menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar pada saat pertama. 3 lampu yang mengalir membombardir lempengan batu satu demi satu, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kali ini, giliran Li Qingyang yang tak kenal ampun. Mengambil keuntungan dari pelarian pihak lain, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan terus-menerus membuat gerakan memotong seperti bermain tenis meja. Lampu mengalir berbentuk bulan sabit ditembakkan satu demi satu. Petik 2, menyaksikan cahaya mengalir berbentuk bulan sabit terbang melewati mata mereka di lengkungan yang berbeda di lapangan latihan, ekspresi di wajah aliansi Master Qin dan seniman bela diri dari berbagai sekte menjadi kaku. Seni bela diri tipe energi spiritual dengan konsumsi tinggi dilempar keluar dengan lambaian tangannya. Adegan itu terlalu menakutkan. Meskipun Mo Sangfei mencoba memamerkan gerakan centilnya dalam cahaya bilah dan pedang, dia hanya bisa menghindari 3 cahaya yang mengalir dan tanpa ampun terkena cahaya yang mengalir berikut di wajah, bahu, tangan, dan kakinya. Celepuk. Akhirnya, setelah dibombardir, dia jatuh dengan posisi merangkak di tanah. Darah menyembur keluar dari sisi wajahnya, dan dia juga memutar matanya dan pingsan. Meskipun kekuatan Ichop Li Qingyang tidak kuat, itu tidak bisa menahan pemboman liar. Belum lagi seorang murid bela diri kelas 8, bahkan seorang murid bela diri kelas 9 tidak akan mampu menahannya. Kami menang. Kakak senior kedua menang. Su Xiaomo dan Tian Qi sangat bersemangat sehingga mereka melompat. Meskipun Lu Qianqian tanpa ekspresi, dia diam-diam berkata dalam hatinya, ketika kita kembali, saya harus mengolah, saya memotong. Wanita ini sama dengan Ye Xingchen. Dia hanya tertarik pada Yi Jinjing. Adapun Rupturing Fist dan Ichop, meskipun dia memilikinya sejak lama, dia tidak pernah mengolahnya. Melihat kakak laki-lakinya menang, Xiao Ziji dengan lembut mengangkat kepalanya dan jari telunjuknya juga terlepas dari pelatuknya. Dia selalu siaga tinggi. Jika pertempuran tadi tidak menguntungkan bagi kakak senior kedua, dia akan segera membunuh Mo Sangfei. Saudara muda Ye, Xiao Ziji menyeringai dan berkata, kakak kedua menang. Kaisar malam yang dingin dan menyendiri berkata dengan jijik, apakah kamu harus sangat bahagia setelah menang melawan murid bela diri kelas 8? Keadaan pikirannya tenang karena dia belum mengintegrasikan dirinya ke dalam tulang besi. Dia tidak memiliki rasa kehormatan sekte. Xiao Ziji berbeda, dia mengenali tulang besi,
pemimpin sekte, dan saudara senior dan juniornya. Oleh karena itu, kegembiraan yang dibawa oleh kemenangan Li Qing yang tidak kurang dari kemenangan pribadi. Iya, Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Saya benar-benar minta maaf telah memukuli murid sekte Anda seperti ini. Murid sekte musim semi suci yang berdiri di sebelah kiri memiliki kemarahan di mata mereka. Beberapa tangan mereka sudah berada di gagang pedang mereka. Lu Qianqian maju 2 langkah dan berdiri bahu-membahu dengan pemimpin sekte. Tangan gioknya juga berada di gagang pedangnya. Sepasang matanya yang berbintang bersinar karena kedinginan. Saudariku kian kejam dan tidak banyak bicara. Su Xiaomo dan Tian Qi juga datang. Tangan mereka berada di gagang Cold Edge Sword. Mereka melotot marah dan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Xiao Ziji sekali lagi mendekati lingkup 8 kali lipat. Crosshair terkunci ke kepala murid sekte musim semi suci yang paling dekat dengan pemimpin sekte. Selama dia berani bergerak, kepalanya akan meledak. Pedang ditarik dan busur ditekuk. Suasananya khusyuk. Murid sekte mata air suci merasa sulit untuk menerima bahwa Mo Sang Fei pingsan, jadi mereka meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka, seolah-olah mereka berencana untuk menyerang. Lu Qianqian dan Su Xiaomo juga tidak takut. Selama Anda berani menyerang, kami pasti akan berani menghunus pedang kami. Pada saat ini, tulang besi dari sekte tulang besi ditampilkan dengan jelas. Setelah di Blackwind Stronghold, seorang murid serakah untuk hidup, dan tidak ragu untuk mengkhianati sekte dan bergabung dengan bandit, yang membuat Jun Changqiao sangat kecewa. Sekarang, menghadapi sekte mata air suci, murid ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan bahkan berani menyingsingkan lengan bajunya dan menghadapi musuh yang kuat, yang membuatnya merasa lebih bersyukur. Saya tidak berharap murid-murid saya begitu berbakat. Saya juga tidak peduli apakah murid saya mulia atau tidak. Saya hanya berharap murid-murid saya tulus dan melihat diri mereka sebagai anggota sekte tulang besi, hidup dan mati bersama, berbagi kekayaan dan kehormatan bersama. Pemimpin sekte Jun, penatua ketiga dari sekte mata air suci berkata dengan nada menghina, apa maksud muridmu? Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, apa maksud muridmu adalah apa yang dimaksud muridku. Jangan berpura-pura bingung. Murid-muridnya semua sangat berdarah panas. Jika dia takut, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte, bagaimana dia bisa menjadi karakter utama? Sial, bukankah itu hanya pertarungan? Pisau sulit untuk ditarik ayah ini sudah lama haus. Pada saat itu, Jun Changqiao berharap dia bisa melepas bajunya, memperlihatkan Azure Dragon di sebelah kirinya dan macan putih di sebelah kanannya, dan menggunakan Wan Yang Finger dan Lion's Roar di dadanya, berteriak, kemarilah. Tidak heran dia begitu tenang, dia memiliki pedang yang sulit untuk ditarik untuk diandalkan. Qin Haoran dan para pemimpin sekte lainnya tertawa. Berani berbicara kembali kepada penatua sekte mata air suci seperti ini, akan sulit bagimu untuk meninggalkan sekte mata air roh bersama murid-muridmu. Pada saat ini, Xie Guangqun keluar dan menasihati, penatua Si, pemimpin sekte Jun, ini hanya perdebatan antar murid, tidak perlu bermusuhan seperti itu. Dia lebih condong ke Jun Changqiao, berharap dia bisa melewati bencana ini. Terima kasih, Tuan Kota. Qin Haoran berkata dengan acuh tak acuh, penatua Si adalah salah satu dari 8 tetua dari sekte mata air suci, seorang pemimpin sekte belaka dari sekte tingkat 9, berbicara dengan nada seperti itu, bukankah itu terlalu sombong? Kepala Aliansi Qin, Jun Changqiao mengeluarkan label pinggang sektenya dan berkata dengan acuh tak acuh, tolong buka mata anjingmu dan biarkan aku melihat dengan jelas. Sekte tulang besiku sekarang adalah sekte kelas 8. Qin Haoran sangat marah, apa yang kamu katakan? Kau tidak mendengar dengan jelas. Jun Changqiao mengangkat jari tengahnya dan mengangkat kepalanya, saya katakan, Anda, kepala aliansi dari aliansi 100 sekte, hanyalah seekor anjing di depan sekte mata air suci. Dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi jika dia ingin mengipasi api dengan cara yang aneh, dia harus langsung ke intinya tanpa melalui prosedur yang benar. Sebagai pemimpin sekte dari sekte kelas 6 dan kepala aliansi dari aliansi 100 sekte, bagaimana Qin Haoran bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Cek-cek, tetua kelima sekte mata air suci berkata, sekte kelas 8 berani mempermalukan aliansi Tuan Qin dengan cara yang arogan. Sepertinya mereka tidak memiliki martabat di Kabupaten Azure Sun. Dia juga tahu cara mengipasi api, dan dia bahkan lebih mahir dalam hal itu. Retakan, Qin Haoran mengepalkan tinjunya dan maju selangkah. Namun, saat dia mengambil langkah ke depan, dia mendengar ledakan dari jauh. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di lempengan batu beberapa inci di depan kakinya. Cukup, astaga, astaga, petik 2. 3 tetua dari sekte mata air suci berdiri dan melihat dengan dingin ke arah dari mana cahaya itu berasal.
Mereka melihat seseorang berdiri di lereng dengan benda panjang merokok di tangannya. Xie Guangqun dan para pemimpin dari berbagai sekte juga melihat ke atas, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Cahayanya begitu cepat sehingga mereka hampir melewatkannya. Apakah itu? Senjata tersembunyi. Tiga tetua dari sekte musim semi suci saling memandang dengan cemas, mata mereka menunjukkan kesungguhan yang langka. Dari kecepatan dan kekuatan cahaya, mereka dapat mengatakan bahwa jika mereka tidak memiliki energi spiritual untuk melindungi tubuh mereka, mereka akan terluka parah jika terkena. Setiap orang, Jun Changqiao duduk di kursi dan menyilangkan kakinya. Dia mengaitkan jari-jarinya dan tersenyum, orang di atas adalah murid sekte saya. Dia mahir dalam 36.000 jenis senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi yang dia pegang adalah salah satunya. Ini disebut penyembur api kekuatan surgawi. Penyembur api kekuatan surgawi. Semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengarnya. Jun Changqiao melanjutkan, pemimpin sekte Qin, itu hanya peringatan. Jika menurutmu tulang besiku mudah diganggu, aku tidak keberatan membiarkan muridku menghadiahimu dengan yang lain. Ada 3 wuzong dari sekte mata air suci, dan Qin Haoran juga seorang wuzong. Dikelilingi oleh lawan yang kuat, dia berani membiarkan Xiao Ziji menembak sebagai peringatan. Apa keberanian? Xie Guangqun diam-diam berkata, pemimpin sekte Jun benar-benar luar biasa. Qin Haoran, yang diperingatkan, memiliki ekspresi jelek. Setelah sedikit pertimbangan, dia menarik kakinya. Ketika cahaya meledak di depannya, kekuatan yang dipancarkannya membuatnya takut. Sulit untuk mengatakan apakah senapan sniper tipe 88 dapat membunuh seorang wuzong, tetapi satu hal yang pasti. Sulit untuk menangkapnya dengan kecepatan tembak yang tinggi. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari panah yang tersembunyi. Pemimpin sekte Qin juga sedikit takut bahwa muridnya akan menembakkan senjata tersembunyi lainnya. Selain itu, dia tidak perlu mengambil inisiatif dalam masalah antara tulang besi dan sekte mata air suci. Tentu saja, sulit untuk menelan kemarahan karena digambarkan sebagai anjing. Tulang besi dan aliansi 100 sekte baru saja berpisah. Sekarang, mereka benar-benar jatuh. Tembakan peringatan Xiao Ziji mengejutkan pemimpin sekte Qin dan para pemimpin sekte lainnya, serta para murid sekte musim semi suci. Meskipun mereka memiliki keinginan untuk menghunus pedang mereka, mereka tidak berencana untuk menyerang. Lagi pula, ada murid tulang besi yang mahir dalam lebih dari 30.000 senjata tersembunyi. Penatua ketiga dari sekte mata air suci berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin sekte Jun sangat arogan. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk mempermalukan Ironbone dan memberitahu orang lain bahwa bahkan para murid yang diusir oleh sekte mereka tidak dapat diprovokasi. Tapi sekarang, murid yang mereka kirim dikalahkan oleh murid tulang besi. Plotnya berbeda dari yang mereka harapkan. Akan sulit bagi mereka untuk melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu, mereka langsung menantang Jun Changqiao dengan status mereka sebagai pemimpin sekte. Qin Haoran dan yang lainnya mencibir. Pemimpin sekte tingkat wuzong menantang orang ini untuk bertempur. Jika dia menerima, dia pasti akan dipukuli seperti anjing. Bolehkah aku menolak? Jun Changqiao menggosok hidungnya dan bertanya. Dia tidak takut pada pertempuran. Lagi pula, ada jimat yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Kuncinya adalah tidak ada misi. Jika dia menang, itu akan menjadi kerugian. Seorang pemimpin sekte kelas 6 berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah pemimpin sekte. Yang kamu tantang adalah penatua sekte. Jika kamu menolak, kamu akan diejek oleh orang-orang Jianghu. Oh, Jun Changqiao menjawab, sialan Anda, cepat dan beri aku misi sampingan. Biarkan aku melawannya dengan adil. Petik 1. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Penatua ketiga berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin sekte Jun, apakah Anda berani menerima tantangan itu? Mata dan nadanya penuh dengan penghinaan. Apakah dia pikir aku tidak berani menerima tantangan itu? Jun Changqiao berpikir dalam hati, apa wilayahnya? Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Sistem berkata, wuzong kelas 1. Sulit untuk mengukur kekuatannya secara akurat, tapi, setidaknya 200.000 pound. 200.000 pound, lebih dari itu terlalu tinggi. Kekuatanku sekitar 25.000. Bahkan dengan dorongan 5 kali lipat dari jimat, itu masih jauh dari 200.000 miliknya. Sistem menuangkan air dingin padanya, tidak hanya ada perbedaan kekuatan antara tuan rumah dan dia, ada juga perbedaan dalam ranah. Jika Anda menerima tantangan, peluang Anda untuk menang adalah 0. Perbedaan kekuatan antara martial disciples tidak besar. Tidak jarang mengalahkan seseorang di atas ranah seseorang. Tetapi jika seorang murid bela diri bertarung dengan wuzong, itu akan menjadi bunuh diri. Sial, ini sedikit dilema. Apakah saya harus menyia-nyiakan satu-satunya jimat yang saya miliki dan menggunakannya? Hahaha,
Tepat pada saat itu, ledakan tawa datang dari belakang. Penatua Ma dan beberapa murid lain dari Sekte Gunung Chang berjalan mendekat dan berkata, Penatua Si dari alam Grandmaster ingin menantang teman kecil kita Jun, yang hanya seorang murid bela diri. Wajah pemimpin Sekte Si menjadi gelap, Ma Yunteng. Pemimpin Sekte Jun berada dalam dilema apakah akan menggunakan pedang tak terhentikan atau tidak untuk melawan tetua ketiga Sekte Mata Air Suci ketika tetua Ma dari Sekte Gunung Chang tiba. Fiuh, dia menghela nafas lega dan berkata, jimat pembuka aman. Penatua Ma Yun berjalan mendekat dan berdiri bahu-membahu dengan Jun Changqiao. Dia tersenyum dan berkata, teman kecil Jun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi begitu cepat setelah kita berpisah di kota Qingyang. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Kabupaten Qingyang terlalu kecil, kita bertemu di mana-mana. Hahaha, Ma Yunteng tertawa dan berkata, sungguh bagus, kita bertemu di mana-mana. Wajah Qin Haoran dan pemimpin sekte lainnya berubah. Penatua Ma menelepon teman kecil Jun dan berbicara serta tertawa. Ini berarti bahwa keduanya memiliki hubungan dekat. Sial, sejak kapan tulang besi kecil memeluk paha sekte Gunung Chang? Jun Changqiao benar-benar tidak memeluk paha. Dia hanya memberi Ma Yunteng beberapa petunjuk yang membuatnya merasa bersyukur. Ketika dia mendengar tentang tantangan sekte mata air suci, dia bergegas. Mereka datang di waktu yang tepat. Jika tidak, begitu pemimpin sekte kami Jun menghunus pedang sepanjang 40 meter, akan sulit untuk mengambilnya kembali. Tiga sesepuh dari sekte mata air suci memiliki ekspresi jelek. Mungkinkah sekte Gunung Chang telah bergegas untuk mendukung sekte tulang besi? Penatua Si, Ma Yunteng berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu dan teman kecil Jun adalah pemimpin sekte, Wuzong menantang murid bela diri. Tidakkah kamu merasa malu? Penatua Si berkata dengan dingin, saya hanya bercanda. Penatua Ma, jangan menganggapnya serius. Haha, sekte Gunung Chang datang untuk membuat lelucon. Jika mereka tidak datang, maka itu bukan lelucon. Jadi seperti ini, Ma Yunteng berpura-pura tercerahkan dan berkata, seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin seorang Wuzong menantang murid bela diri? Pemimpin aliansi Qin dan pemimpin sekte lainnya tiba-tiba menyadari bahwa sekte Gunung Chang ingin mendukung tulang besi. Mereka hanya bisa menghela nafas. Itu bagus untuk memiliki paha untuk dipeluk. Mata Penatua Si menjadi suram. Sekte Gunung Chang juga merupakan sekte tingkat kelima, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari sekte mata air suci. Jika mereka benar-benar ingin melindungi tulang besi, mereka harus kembali tanpa hasil. Penatua Si, Ma Yunteng berkata, saya telah mendengar sedikit tentang sekte mata air spiritual. Apakah sekte mata air suci Anda di sini untuk mencela kami? Penatua Si berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Ma, tolong jangan salah paham. Saudara-saudara Wei telah lama diusir dan tidak ada hubungannya dengan sekte mata air suci kita. Perjalanan ini hanya untuk bertukar petunjuk dan mendiskusikan Dao dengan tulang besi. Ini bukan ekspedisi hukuman. Mereka berdua melakukan percakapan santai, tetapi rasanya tidak ada dari mereka yang mau memberikan 1 inci pun. Seperti yang diharapkan dari sekte kelas 5, pertukaran kata-kata mereka seperti pertempuran antara dua ahli. Ma Yunteng melirik Mo Sang Fei, yang pingsan di lapangan latihan seni bela diri, dan berkata, jika saya tidak salah, murid Anda tampaknya telah dikalahkan, dan hasil perdebatan telah diputuskan, kan? Saat menyebutkan hal ini, wajah tiga tetua dari sekte mata air suci menjadi lebih buruk. Jun Changqiao mengambil kesempatan itu dan berkata, Penatua Si, jika Anda merasa itu tidak cukup, Anda dan saya dapat mengirim murid lain untuk mengadakan pertandingan persahabatan. Tidak dibutuhkan. Penatua Si menarik wajah panjang dan berkata, jika takdir menghendakinya di masa depan, mari kita bertanding lagi. Mo Sang Fei adalah murid batin terbaik yang dia bawa, tetapi dia telah dipukuli hingga pingsan. Jika murid-murid lain pergi untuk bertarung 1 lawan 1, mereka pasti tidak akan mendapat keuntungan. Penatua Si melirik dua tetua di belakangnya dan menangkupkan tangannya, berkata, Penatua Ma, urusan sekte sedang sibuk, jadi kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan pergi. Mungkin karena dia sangat marah, dia bahkan tidak repot-repot menyapa kepala aliansi Qin dan yang lainnya. Tunggu sebentar. Namun, tepat ketika dia mencapai pintu, Jun Changqiao berteriak. Penatua Si berhenti, tetapi tidak berbalik. Dia berkata, Kepala Sekte Jun, apakah ada yang lain? Jun Changqiao juga membelakanginya. Dia menundukkan kepalanya dan menggosok jari-jarinya, berkata, moto nomor 1 Sekte Tulang Besi kami adalah untuk tidak membalas. Berubah lagi, cepat tuliskan. Li Qingyang dan Su Xiaomo sedikit memejamkan mata, mengukir moto terbaru di hati mereka. Jika kondisi memungkinkan, mereka mungkin mengeluarkan buku catatan kecil dan menuliskannya. Tidak membalas itu tidak sopan. Penatua Si berkata dengan suara rendah, Kepala Sekte Jun, apa maksudmu dengan ini?
Jun Changqiao menggosok hidungnya dan berkata, 1 tahun kemudian, kursi ini secara pribadi akan memimpin murid sekte ke sekte mata air suci untuk bertukar petunjuk dan mendiskusikan Dao. Xie Guangqun dan kepala sekte lainnya segera melebarkan mata mereka. Meskipun ada 1 tahun tambahan, itu tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi sekte musim semi suci. Sekte kelas 8 menantang sekte kelas 5, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Penatuasi berkata dengan jijik, kepala sekte Jun, untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, sekte tulang besi Anda benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sekte mata air suci saya untuk bertukar petunjuk dan mendiskusikan Dao. Memang, perbedaan antara sekte kelas 8 dan sekte kelas 5 terlalu besar. Jun Changqiao tersenyum tipis. Saya tidak memiliki kualifikasi sekarang, tetapi itu tidak berarti saya tidak akan memiliki kualifikasi setahun kemudian. Bagus, Elder Si berkata dengan lugas. Sekte mata air suciku menerima tantangan itu. 1 tahun kemudian, kita akan menunggu kepala sekte Jun dan murid-murid kita datang ke gunung mata air suci untuk bertukar petunjuk dan mendiskusikan Dao. Namun, mata Penatuasi menjadi gelap. Ketika saatnya tiba, kepala sekte Jun tidak boleh melewatkan janji. Jun Changqiao berkata, Tetuasi, yakinlah. Misi pertama sekte tulang besi saya adalah menjadi beradab, harmonis, jujur, dan ramah. Kami tidak akan melakukan apapun yang melanggar janji kami. Para pembudidaya yang hadir semua menggerakkan mulut mereka. Mereka bahkan ingin mengambil kebebasan untuk bertanya, Kepala Sekte Jun, ada berapa banyak misi pertama sekte tulang besi Anda? Penatuasi berkata dengan acuh tak acuh, 1 tahun kemudian, sekte mata air suci saya dengan hormat menunggu kedatangan sekte tulang besi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan marah pergi bersama para tetua dan murid lainnya. Dia awalnya ingin menghukum sekte tulang besi di depan semua orang, tetapi pada akhirnya, murid batinnya telah dipukuli hingga pingsan dan dia harus membawanya kembali. Kehilangan muka ini terlalu besar, jadi akan aneh jika dia tidak marah. Setelah sekte musim semi suci pergi, kegembiraan mereda. Berbagai kepala sekte berjalan mendekat dan mengucapkan selamat tinggal pada Ma Yunteng sambil tersenyum. Namun, tepat ketika Qin Haoran berjalan ke pintu, Jun Changqiao berkata, Kepala Aliansi Qin, setelah beberapa waktu, sekte tulang besi saya juga akan pergi ke sekte Haoki untuk bertanding. Qin Haoran berkata dengan acuh tak acuh, Qin ini akan menunggu. Setelah dia pergi dengan berbagai kepala sekte, Xie Guangqun berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah tetua Ma. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala Sekte Jun, Anda pertama kali membuat janji 1 tahun dengan Sekte Mata Air Suci, lalu membuat janji pertempuran dengan Sekte Haoki. Bukankah Anda membuat musuh di mana-mana? Jun Changqiao berkata, Tuan Kota Xie, apakah menurutmu Sekte Tulang Besiku masih bisa bergaul dengan damai dengan aliansi 100 Sekte dan Kepala Aliansi Qin? Tidak, kata Xie Guangqun. Sejak bocah ini menyebut Qin Haoran sebagai anjing, dia tahu bahwa kedua belah pihak telah benar-benar jatuh. Lain kali mereka bertemu di alam liar, jika mereka tidak bertarung, mereka akan menurunkan kebencian pahit di antara mereka. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, karena kita adalah musuh, mengapa tidak membuat janji pertempuran dan memberitahu semua orang? Mendengar ini, Xie Guangqun tercerahkan. Dia segera mengangkat ibu jarinya dan memuji, langkah kepala sekte Jun sangat brilian, Xie ini mengagumi. Selama berita tentang penunjukan pertempuran dengan kepala aliansi Qin menyebar ke Jianghu, tidak peduli apakah itu sekte Haoki atau anggota aliansi, tidak ada yang akan dapat menemukan masalah dengan sekte tulang besi secara langsung. Jika tidak, mereka akan dikritik. Ini adalah rencana yang bagus. Namun, Xie Guangqun juga tahu bahwa setelah pertempuran ditetapkan, mereka akan dapat menghindari gangguan oleh aliansi. Tetapi cepat atau lambat, mereka harus menerima pertempuran. Akankah pemimpin sekte Jun dan sekte tulang besinya dapat mengalahkan sekte Qi besar 6 aliran? Tanda pisah. PS, tolong pilih. Orang-orang dari sekte musim semi suci pergi. Qin Haoran dan para pemimpin sekte lainnya juga pergi. Meskipun mereka pergi pada waktu yang berbeda, kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua pergi dengan perut penuh amarah. Yang satu gagal memberi pelajaran pada Jun Changqiao, yang satu dimarahi seperti anjing, dan yang lainnya ingin melihat lelucon tetapi gagal. Akan aneh jika mereka bahagia. Pasukan lain yang datang untuk ikut bersenang-senang terkejut. Pulang besi Li Qing yang mengalahkan murid bela diri kelas 8 dengan budidaya murid bela diri kelas 4. Ini benar-benar gagah. Yang lebih berani adalah Jun Changqiao tidak takut pada raksasa seperti sekte mata air suci. Dia bahkan membuat janji untuk berdebat dengan sekte musim semi suci 1 tahun kemudian. Apakah dia sakit di kepala? Inilah yang dipikirkan oleh semua seniman bela diri saat mereka menuruni jalan gunung.
Mereka dapat memahami bahwa para murid mengandalkan keterampilan bela diri khusus untuk menang. Sekte kelas 8 menantang Sekte kelas 5, ini benar-benar lelucon. Pemimpin Sekte Tulang Besi benar-benar berani menantang Sekte Mata Air Suci. Dia benar-benar tidak tahu berapa nilainya. Menurut pendapat saya, dia bahkan tidak bisa lulus ujian pemimpin aliansi Qin, apalagi pergi ke Sekte Mata Air Suci. Orang itu tidak mengatakan batas waktu tertentu. Siapa yang tahu kapan dia akan pergi ke Sekte Qi luas untuk berdebat. Sejak Master Sekte Jun membuat nama untuk dirinya sendiri dalam perekrutan 100 sekte, wilayah Azure Sun kami tidak pernah damai. Banyak seniman bela diri berdiskusi secara pribadi, tetapi mereka juga menantikan Jun Changqiao membawa murid-muridnya ke Sekte Qi luas sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini akan menambah sedikit kesenangan pada kehidupan kultivasi mereka yang membosankan. Apalagi, tidak baik bagi Jiang Ho untuk terlalu damai. Di luar reruntuhan Sekte Mata Air Roh. Jun Changqiao berjalan keluar dan berkata dengan penuh terima kasih, Penatua Ma, terima kasih telah datang tepat waktu. Kalau tidak, Jun benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Sekte Mata Air Suci. Ma Yunteng berkata, bagaimanapun, Sekte Gunung Biru saya ada di Kabupaten Azure Sun. Tentu saja, kami tidak akan mentolerir Sekte Mata Air Suci yang menggertak teman kecil Jun. Jun Changqiao berkata dengan serius, Jun akan mengingat bantuan hari ini. Jika Penatua Ma membutuhkan tulang besi saya di masa depan, saya tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun untuk membantu. Prinsipnya adalah, jika kamu jahat padaku, aku lebih buruk darimu. Anda memperlakukan saya dengan baik, dan saya memperlakukan Anda lebih baik lagi. Terlebih lagi, Sekte Gunung Hijau 5 aliran memiliki dasar yang kuat. Jika dia bisa berteman dengan mereka, itu akan menjadi paha yang bagus untuknya. Jun Changqiao tidak akan mengambil inisiatif untuk memeluk pahanya, tetapi karena pahanya telah memanjang ke arahnya, dia pasti akan memeluknya. Jika dia begitu tak tahu malu untuk mencabut bulu kaki satu persatu, maka otaknya pasti akan dijepit oleh pintu. Penatua Ma tersenyum dan berkata, Master Sekte Jun, saya punya permintaan. Tolong bicara, kata Jun Changqiao. Penatua Ma memandang para murid di belakangnya dan berkata, para murid yang tidak berguna ini telah mengalami beberapa masalah di jalur seni bela diri. Teman kecil Jun, tolong beri kami beberapa petunjuk. Jun Changqiao berkata, tidak masalah. Saat dia berbicara, dia menghancurkan insight talisman kelas dasar dan mulai mendengarkan para murid Blue Mountain Sekte berbicara tentang masalah mereka sendiri dalam seni bela diri, memberi mereka petunjuk yang paling benar. Pada saat yang sama, ia juga berlatih seni bela diri dari Sekte Gunung Chang. Dia tidak bisa disalahkan. Dengan peningkatan insight talisman, selama dia memperoleh teknik kultivasi, dia akan dapat memahaminya dalam beberapa menit. Tentu saja, insight talisman magis semacam ini memiliki kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk seni bela diri benua bintang jatuh dan tidak berpengaruh pada seni bela diri Mol. Tidak mungkin bagi Jun Changqiao untuk memahami seni bela diri Mol dengan jimat wawasan. Untungnya, 3 seni bela diri Mol yang telah disegarkan selama periode ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Hanya dalam waktu lebih dari 10 menit, para murid dari Sekte Gunung Chang dipandu satu persatu. Mereka semua tenggelam dalam pikiran, dan kebingungan mereka tentang seni bela diri tiba-tiba menjadi jelas. Xie Guangqun, yang berada di sebelahnya, tercengang. Murid-murid dari Sekte kelas 5 tercerahkan oleh pemimpin Sekte kelas 8 satu persatu. Adegan ini benar-benar tak terbayangkan. Dia membungkuk dan berkata dengan agak malu, Sekte Master Jun, saya juga punya masalah di jalur seni bela diri. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelesaikannya untuk saya. Silakan, kata Jun Changqiao. Baru saja di bidang latihan seni bela diri, ketika Tuan Kota Xie maju untuk membujuknya, dia tahu bahwa dia ada di pihaknya, jadi dia tidak keberatan memberinya beberapa petunjuk. Xie Guangqun memberitahunya tentang semacam teknik tinju yang dia latih dan bahkan mendemonstrasikannya di tempat. Jun Changqiao terdiam beberapa saat, lalu memberinya bimbingan teknis profesional dan sedikit mengubah cara dia mengoperasikan teknik tinju. Tentu saja, dia juga belajar teknik seni bela diri. Perubahan ini mengejutkan Tuan Kota Xie untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengacungkan jempol dan berseru, perubahan kecil Master Sekte Jun memecahkan kebingunganku selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar dewa. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, ini adalah satu-satunya kekuatanku. Seni bela diriku tidak layak disebut. Aku harus bergantung pada Tuan Kota Xie di masa depan. Ketika saatnya untuk menjadi sombong, dia akan menjadi sombong. Ketika tiba saatnya untuk membangun hubungan yang baik, dia harus membangun hubungan yang baik. Setelah semua, masih ada jalan panjang untuk pergi. Jika dia menyinggung seluruh dunia, dia akan mati cepat atau lambat kecuali dia memiliki lingkaran cahaya protagonis. Xie Guangqun juga rubah tua yang cerdik. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-katanya?
Jadi dia berkata dengan serius, Sekte Master Jun, yakinlah. Selama Anda berada di wilayah kota Qingyang, siapapun yang berani menyentuh tulang besi Anda akan menjadi musuh 3,6 juta orang kota Qingyang. Tuan kota ini sedikit lucu untuk dapat menarik 3,6 juta orang tanpa mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak menyangka bahwa suatu hari di masa depan, api perang akan menyebar ke Kabupaten Qingyang. Puluhan ribu kavaleri akan tiba di kota Qingyang, dan seorang pria yang ganas dan beberapa murid yang ganas akan berdiri di tembok kota untuk melindungi 3,6 juta orang dengan tulang besi mereka. Muridnya telah menerima beberapa petunjuk dan perlu pergi ke pengasingan untuk memahaminya. Jadi Ma Yunteng mengucapkan selamat tinggal. Namun, sebelum dia pergi, dia memberi Xie Guangqun 1 juta tael sebagai ucapan terima kasih atas petunjuknya. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, 1 juta tael sekaligus. Penatua Ma benar-benar kaya. Xie Guangqun berkata, meskipun Sekte Gunung Biru hidup dalam pengasingan di Sekte Gunung Biru dan jarang bepergian di Jianghu, mereka memiliki properti di setiap kota dan dikelola oleh Penatua Ma. Kekuatan finansial mereka tidak dapat diremehkan. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berpikir, apakah itu dunia sebelumnya atau dunia sekarang, yang bermarga Ma ini benar-benar menakjubkan. Sistem berkata, pergi dan panggil ayahmu. Enyahlah. Jun Changqiao membawa muridnya dan Xie Guangqun menuruni gunung dan kembali ke kota Qingyang. Adapun Xiao Ziji dan Ye Xingchen, mereka terus berkultivasi. Tidak lama kemudian, berita tentang pertempuran 1 tahun tulang besi dengan Sekte Mata Air Suci menyebar ke seluruh Kabupaten Qingyang. Tanpa ragu, itu menyebabkan kegemparan besar. Pernahkah Anda mendengar tentang masalah sekte musim semi-spiritual? Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan seniman bela diri ketika mereka bertemu. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengarnya, maka mereka pasti otaku yang gemuk dan akan dihina oleh semua orang. Pertempuran 1 tahun, tidak hanya menyebar ke seluruh Kabupaten Qingyang, itu juga menyebar ke kabupaten lain. Setelah keluarga dan sekte kabupaten mendengar berita itu, mereka tidak hanya mengingat tulang besi yang tidak diketahui, mereka juga dengan suara bulat percaya bahwa mereka sedang mencari kematian. Faktanya, alasan mengapa Jun Changqiao berani mengeluarkan pertempuran itu seperti pertempuran 3 tahun Xiao Ziji. Dia telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, seperti mengalahkan sekte kelas 5 setahun kemudian. Tidak dimulai dengan sekte kelas 8 atau kelas 7, tetapi secara langsung mengincar sekte kelas 5, ini benar-benar agak terlalu berani. Jika seseorang tidak menjadi lebih kuat saat mencari kematian, dia akan menyanyikan lagu sedih saat mencari kematian. Ini sangat menarik. Setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao mengumpulkan murid-muridnya dan berkata, 1 tahun kemudian, kita akan pergi ke Sekte Mata Air Suci untuk bertanding. Misimu adalah menjadi semakin kuat. Katakan dengan keras, bisakah kamu melakukannya? Ya, para murid berteriak dengan tangan di belakang punggung mereka. OJ8K, bubar. Perjanjian 1 tahun dengan Sekte Mata Air Suci dan perdebatan di Sekte Haoki membuat suasana di tulang besi lebih serius, dan para murid bekerja lebih keras dalam kultivasi mereka. Tapi itu jauh dari cukup. Belum lagi bertarung melawan Sekte kelas 5, menghadapi Sekte kelas 6 saja sudah seperti gunung besar di depan mereka, dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Setelah kembali, Jun Changqiao telah memikirkan masalah ini, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa untuk membuat para murid lebih kuat, mereka hanya bisa mengandalkan ramuan dan batu roh. Sistem berkata, eliksir dan batu roh hanyalah barang tambahan, bakat akar roh murid menentukan segalanya. Betul sekali, Jun Changqiao setuju. Eliksir dan batu roh tentu saja dapat meningkatkan kultivasi dengan cepat, tetapi akar roh para murid biasa saja, dan cepat atau lambat mereka tidak akan dapat melanjutkan. Jika saya dapat menggunakan ramuan modifikasi bakat untuk meningkatkan akar roh saya, murid-murid lain juga harus bisa. Jun Changqiao bergumam, sebuah ide berani muncul di benaknya, untuk menggunakan ramuan modifikasi bakat untuk meningkatkan kualitas akar roh para murid. Dalam daftar belanja, ada 3 jenis ramuan modifikasi bakat, yang dapat dengan mudah membuat murid dengan akar roh tingkat rendah mencapai tingkat-tingkat tinggi. Tetapi untuk membeli ketiga jenis itu, biayanya 150 poin kontribusi. Dengan batas poin kontribusi saat ini, dia hanya bisa membeli 3 set untuk membantu 3 murid meningkat. Jun Changqiao bergumam, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa melatih mereka semua, tapi aku bisa membiarkan beberapa dari mereka menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Setiap sekte memiliki divisi sekte dalam, dan sekte dalam setara dengan para elit, dan menikmati sumber daya yang cukup. Jun Changqiao ingin membiarkan beberapa murid menjadi lebih kuat terlebih dahulu, dan pada kenyataannya, itu setara dengan membagi murid sekte dalam dan luar. Dalam sekte besar, untuk menjadi murid sekte dalam, seseorang harus mengandalkan bakat dan kerja kerasnya sendiri untuk memperjuangkannya. Jun Changqiao ingin memilih beberapa terlebih dahulu.
Li Qingyang dengan akar roh tingkat tinggi dan Lu Qianqian yang misterius dapat dikecualikan, dan dia dengan cepat menyusun daftar murid untuk fokus. Xiao Ziji, Su Xiaomo, Tian Qi, Li Fei, dan Ye Xingchen. Hari berikutnya, Jun Changqiao secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tulang besi akan dibagi menjadi murid dalam dan luar. Batch pertama murid batin akan terdiri dari 7. Saya memperlakukan kalian semua sama. Jika Anda ingin menjadi murid sekte dalam, Anda harus membuktikan diri dengan kekuatan Anda, tambahnya. Para murid tidak merasa putus asa sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi lebih bertekad untuk menjadi lebih kuat. Bekerja keras, bekerja lebih keras. Gunakan kekuatan Anda sendiri untuk menjadi murid pelataran dalam. Pembagian antara sekte dalam dan luar sekali lagi semangat para murid tulang besi untuk berkultivasi. Bagaimanapun, itu sama saja dengan memberi mereka tujuan untuk diperjuangkan. Pemimpin sekte, setelah bubar, Lu Qianqian berjalan ke aula utama dan berkata, karena kita akan membagi sekte dalam dan luar, hadiah dan hukuman juga harus ditetapkan. Hanya dengan begitu saudara-saudara junior akan memiliki lebih banyak motivasi untuk berkultivasi dan tidak mengendur mati. Bersandar di kursi, Jun Changqiao tersenyum. Bagaimana menurutmu? Lu Qianqian berkata, akan ada penilaian kekuatan setiap bulan, kompetisi murid kecil setiap 3 bulan, dan kompetisi murid besar setiap tahun. Sistem ini digunakan oleh banyak sekte. Berapa banyak protagonis dalam novel yang tidak bersinar di berbagai kompetisi di akademi dan sekte, dan akhirnya menjadi dewa, iblis, kaisar, dan penguasa surgawi. Ya, kata Jun Changqiao. Keberadaan sistem memiliki alasannya, dia tidak bisa menghindarinya. Selain itu, bukankah siswa top dunia juga menonjol dalam penilaian tahunan dan menjadi eksistensi yang dikagumi semua orang? Bagaimana hadiah dan hukumannya? Juara kompetisi murid besar setiap tahun akan menjadi murid pelataran dalam. 9 teratas akan dihargai. Hal yang sama berlaku untuk 10 besar dalam kompetisi kecil setiap 3 bulan. Dalam penilaian kekuatan setiap bulan, yang luar biasa akan dihargai sesuai. Bagian bawah harus melakukan pekerjaan untuk jangka waktu tertentu. Mendengar Lu Qianqian menjelaskan berbagai penghargaan dan hukuman dengan sangat rinci, Li Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, ini pasti pertama kalinya kakak senior berbicara begitu banyak. Jun Changqiao berkata, ya, dia mengadopsi saran Lu Qianqian untuk mengatur berbagai tes dan kompetisi kecil untuk Ironborn. Dia juga berpikir serius tentang hadiahnya. Dalam penilaian kekuatan setiap bulan, pemenang akan menerima 3 pil pengumpul Qi. Dalam kompetisi kecil setiap 3 bulan, juara akan menerima 10 pil pengumpul Qi, tempat kedua dan ketiga akan menerima 5, dan tempat keempat hingga ke-10 akan menerima masing-masing 3. Hadiah dari kompetisi besar setiap tahun lebih murah hati. Sang juara tidak hanya akan menjadi murid pelataran dalam, tetapi juga akan dihadiahi dengan pedang ujung dingin dasar dan 20 pil pengumpul Qi. 9 teratas juga akan menerima jumlah hadiah yang berbeda. Ini hanya sistem penghargaan sementara. Ketika sekte menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak sumber daya seni bela diri, itu pasti akan ditingkatkan. Tidak seperti sekte lain, selama seorang murid bergabung, akan ada berbagai manfaat. Misalnya, seni bela diri sekte dapat dipraktikkan secara bebas, pil pembentuk tubuh dasar akan diberikan kepada semua orang, dan pil pembuka meridian akan diberikan pada waktu yang ditentukan. Hanya titik ini saja yang membuat sekte yang paling kuat pun merasa malu dengan inferioritas mereka. Larut malam, Jun Changqiao duduk di atap aula utama dan mengisap cerutunya. Dia meniup cincin asap dan berkata, pembagian murid dan penghargaan dan hukuman telah ditetapkan. Ini mewakili pembentukan formal sekte. Tujuan saya adalah... Sambil memegang cerutu dan menunjuk ke langit, dia berkata dengan gagah berani, untuk menaklukkan lautan bintang. Bang, plop, ya dewa, Li Fei, kamu menendang pemimpin sekte itu ke bawah. Gemerisik. Di hutan pegunungan yang gelap dan lembab, sesosok tubuh membungkuk dan berlari dengan cepat. Kemudian, dia menempel di batu yang berlumut dan menaburkan segenggam daun rumput, yang kemudian hanyut terbawa angin. Ini adalah Xiao Ziji, yang menemukan arah dan kecepatan angin. Tiba-tiba, dia muncul dari batu, mengangkat senapan sniper tipe 88. Jari telunjuknya tiba-tiba menarik pelatuk, hanya untuk mendengar suara, bang. Aliran cahaya meledak, secara akurat mengenai kepala beruang yang merobek mayat itu sejauh 800 meter. Dia tidak menggunakan lingkup 8X, itu benar-benar tembakan bahu. Sangat akurat, deng. Karena mundur, Xiao Ziji mundur beberapa langkah. Menembak dengan dukungan bantalan bahu yang dimodifikasi ajaib, dia bisa mengabaikannya, tapi menembak sambil berdiri tidak bisa menahannya. Setelah beberapa saat, dia datang ke depan binatang peringkat kelima yang terbunuh itu dan mengeluarkan intinya dengan Cold Edge Sword. Senyum cerah muncul di wajahnya.
Ledakan, suara tinju datang dari daerah lain. Angin tinju Ye Xingchen membombardir binatang harimau peringkat pertama dan akhirnya dengan kejam memotong perutnya. Darah dan daging cincang berceceran, membuatnya terlihat seperti dewa pembunuh. Xiao Ziji diam-diam berkata, niat membunuh kakak muda Ye sangat kuat. Tepat setelah kelahirannya kembali, dia dipaksa untuk bergabung dengan klub tulang besi dan menderita siksaan sepak bola bahagia. Sekarang dia berlatih di hutan belantara. Jika Kaisar Malam tidak melampiaskan amarah dan niat membunuhnya, dia mungkin menderita luka dalam. Tidak termasuk gunung musim semi roh, keduanya telah berlatih di hutan belantara selama 7 hari. Mengandalkan Yi Jinjing, Xiao Ziji memasuki tahap kelima dari tahap keempat alam pembuka meridian, dan Ye Xingchen memasuki tahap ke-9. Peningkatan ranah adalah sekunder, yang paling penting adalah bahwa di bawah 7 hari pelatihan, pengalaman tempur keduanya telah meningkat. Misalnya, Ye Xingchen telah beradaptasi dengan sempurna dengan tubuhnya selama periode pelatihan ini. Mengandalkan pengalaman seni bela diri dari kehidupan sebelumnya, dia bisa mengambil inisiatif ketika menghadapi musuh. Namun, karena bakat tubuhnya, energi spiritual, waktu reaksi, dan berbagai faktornya terbatas. Jika dia menantang Vicious Beast tingkat tinggi, dia pasti akan dilecehkan. Selama saya memahami tingkat kedua dari Sutra Taixuan, bakat akar spiritual saya dapat ditingkatkan dari tingkat rendah ke tingkat umum. Ye Xingchen diam-diam berkata, dia penuh harapan untuk masa depannya karena dia memiliki Sutra Taixuan dan Yi Jinjing. Bang! Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, dan peluru ringan yang mengalir keluar. Murid Ye Xingchen tiba-tiba berkontraksi. Pada saat itu, dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak bisa mengikuti pikirannya. Bang! Peluru ringan yang mengalir terbang melewati telinganya, langsung meledakkan kepala Vicious Beast tingkat rendah yang menerkam dari belakang. Celepuk, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, darah mengalir keluar. Dahi Ye Xingchen mengeluarkan setetes keringat dingin. Dalam 0,01 detik barusan, dia menghitung bahwa jika dia mati, apakah kelahiran kembali berikutnya akan memakan waktu ribuan atau puluhan ribu tahun. Saudara muda Ye, Xiao Ziji memantapkan tubuhnya dan meletakkan pistol di bahunya. Dia tersenyum dan berkata, ambil inti kristalnya. Pada hari ke-6 setelah pertempuran gunung musim semi roh, semua murid tulang besi, kecuali Liu Wanxi, telah menembus ke tahap ke-12 dari alam pembukaan saluran. Tuan Sekte, Li Qingyang melaporkan, dalam beberapa hari terakhir, lebih banyak murid telah menerobos ke alam murid bela diri. Jumlah murid telah mencapai 19. 19 murid bela diri dan 79-12 dari alam pembukaan saluran. Sangat kuat. Sayangnya, ada batasan jumlah murid di sekte tersebut. Bahkan jika mereka semua menjadi kuat, mereka tidak akan bisa mencapai tingkat ke-7. Jun Changqiao bergumam, sudah waktunya untuk membuka sekte dan menerima murid. Setelah sekte menjadi resmi, jumlah murid harus meningkat. Oleh karena itu, dia pergi ke kota Qingyang pada hari yang sama dan pergi ke istana Tuan Kota. Terima kasih, Tuan Kota. Begitu dia memasuki aula, Jun Changqiao kembali ke topik utama, saya ingin merekrut murid. Bisakah saya meminjam papan nama? Tidak masalah, Xie Guangqun berkata dengan lugas. Akibatnya, iklan rekrutmen sekte tulang besi muncul di setiap papan buletin jalan di setiap distrik kota Qingyang. Setiap pemberitahuan rekrutmen berbeda. Di sebelah timur kota, bergabunglah dengan klan tulang besi dan ciptakan mimpi bersama. Di selatan kota, kumpulkan semua talenta di dunia dan rekrut talenta. Klan tulang besi, Anda dapat dipercaya. Di utara kota, jangan berpikir bahwa Anda bukan kuda yang baik. Faktanya, Anda hanya kekurangan pencari bakat. Di sebelah barat kota, jika Anda ingin terbang, saya akan memberi Anda sepasang sayap. Pengumuman perekrutan dari berbagai sekte di benua bintang jatuh bersifat sastra atau klasik. Pengumuman rekrutmen Ironborn yang singkat dan unik langsung menarik banyak perhatian. Tidak hanya di kota Qingyang, Jun Changqiao mengandalkan koneksi klan Ai dan juga membuat pengumuman perekrutan di kota Huyang. Namun, setelah beberapa hari, jumlah seniman bela diri yang mendaftar sangat sedikit. Gagak terbang di langit dan berteriak. Jun Changqiao, yang duduk di depan gerbang gunung, memegang dagunya dan pingsan, kami telah melakukan banyak hal besar dalam periode waktu ini. Mengapa tidak ada yang mendaftar? Li Qingyang berkata, Master Sekte, sekte kami memiliki perjanjian pertempuran dengan Sekte Mata Air Suci dan Sekte Roh Agung. Kami berada di jantung badai. Saya khawatir banyak orang takut untuk mendaftar. Itu masuk akal, kata Jun Changqiao. Sebenarnya, ini bukan ide yang buruk. Setidaknya mereka bisa menyingkirkan beberapa hooligan. Mereka yang berani mendaftar pasti tidak takut akan masalah. Mereka sangat ingin bergabung dengan Ironborn. Pada saat ini, seorang pria muda berbaju putih berjalan menaiki tangga.
Salah satu tangannya berada di belakang punggungnya, sementara yang lain dengan lembut mengipasi dirinya sendiri. Angin sepoi-sepoi yang sejuk meniup rambut hitamnya yang berserakan, memperlihatkan wajah tampan. Ketika Jun Changqiao dan Li Qingyang menoleh, pikiran pertama mereka adalah betapa genitnya. Su, pemuda berbaju putih itu menutup kipas lipatnya dan berjalan ke depan loket pendaftaran. Dia berkata dengan lembut dan elegan, "Pemimpin Sekte Jun, saya telah lama mengagumi klan tulang besi, jadi saya datang ke sini untuk menjadi murid Anda." Arah tangan yang ditangkupkan adalah Li Qingyang. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan mendorong murid kedua menjauh. Kemudian, dia mengambil kuas dan menulis kata-kata, "Saya pemimpin sekte," di selembar kertas. Dia lalu menempelkan kertas itu di dahinya. "Izinkan saya bertanya, apakah sudah cukup jelas?" Melihat ini, pemuda berbaju putih berkata dengan canggung, "Maaf, saya salah mengira Anda orang lain. Tolong jangan tersinggung, pemimpin Sekte Jun." "Menyinggung, bagaimana mungkin, aku bisa memegang perahu di perutku." Petik 1. Jun Changqiao menyilangkan kakinya dan melambaikan kuas di jarinya. Dia berkata dalam suasana hati yang buruk, "Siapa namamu?" "Long Xiang," kata pemuda berbaju putih itu. Jun Changqiao tercengang. Dia menarik kertas itu dari kepalanya dan melihat orang itu dengan hati-hati. Dia berpikir, sangat sopan, dia seharusnya menerima pendidikan tinggi. Juga, nama keluarganya Long, jadi identitasnya jelas tidak sederhana. Setelah pertimbangan singkat, dia mengambil formulir pendaftaran dan bertanya, jenis kelamin. Pria, usia, lebih dari 16. Dunia, pembukaan meridian tingkat 9. Jun Changqiao tidak bertanya tentang spirit roots, karena selama dia tertarik, kelas rendah dan kelas tertinggi tidak ada artinya. Dia langsung mencapnya. Ding, anggota sekte, 103.500. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 302.500. Petik 2. Jun Changqiao berkata, "Qingyang, bawa kakak mudamu ke sekte. Atur kamar dan berikan dia seragam sekolah. Oh benar, jangan lupa untuk memberinya buklet misi dan peraturan sekte." Ya, Li Qingyang membawa Long Xiang ke dalam sekte. Jun Changqiao terus mengolah Yi Jinjing sambil menunggu. Tidak lama kemudian, seorang pria berotot muncul. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, "Permisi, apakah Anda masih merekrut?" "Ya," kata Jun Changqiao. Pria itu berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atas meja. Dia berkata sambil terengah-engah, "Saya ingin bergabung dengan sekte tulang besi." Jun Changqiao memegang dagunya dan menatapnya. Dia berkata, "Tubuhmu terlihat bagus, mengapa kamu begitu lelah mendaki gunung?" Aku, pria itu menahan napas. "Aku berlari jauh-jauh ke sini dari kota Huyang." Jun Changqiao terkejut. Sekte tulang besi berjarak ratusan mil dari kota Huyang. Untuk dapat berlari jauh ke sini dalam satu napas, tubuhnya sangat kuat. Nama, Yang Yuhua, pria berotot seperti itu, namun namanya cukup elegan. Usia, 15 tahun. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan melihat tubuh dan kepala pria itu. Dia kemudian melihat wajah sudut pria itu dan berkata dengan terkejut, "Kamu baru berusia 15 tahun. Yang Yuhua menggaruk kepalanya dan berkata, "Orang lain mengatakan bahwa saya terlihat tua." "Kamu tidak tua, kamu hanya terlihat sedikit terburu-buru." Jun Changqiao berkata, "Panggung." Yang Yuhua berkata dengan lembut, "Pembukaan meridian tahap ketiga." Dia sangat berotot dan bisa berlari sampai ke sekte tulang besi dalam satu napas. Dia hanya di tahap ketiga pembukaan meridian. Tampaknya tubuhnya berkembang, tetapi akar rohnya lebih lemah. "Kakak, bolehkah aku bergabung?" Yang Yuhua berkata dengan lemah. Jun Changqiao mencap segel Master Sekte dan menunjuk ke pintu. "Ambil formulirnya dan masuk. Seseorang akan mengatur segalanya untukmu." Ding, anggota Sekte, 104.500. Petik 2. Ding, poin kontribusi Sekte, 303.500. Petik 2. Yang Yuhua mengambil formulir dan berjalan ke Sekte. Dia tidak lupa untuk berbalik dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, saudara." "Anak," Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, "saya memegang segel Master Sekte dan Anda memanggil saya saudara." Gan, Yang Yuhua berhenti dan menoleh. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya. "Maaf, saudaraku, Master Sekte. Sekte Guru." Petik 2. Lebih banyak orang datang untuk mendaftar. Namun, Jun Changqiao pertama-tama akan membuat penilaian berdasarkan intuisinya dan kemudian memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Dalam satu hari, lebih dari 10 orang mendaftar. Termasuk Long Xiang dan Yang Yuhua, hanya 5 murid yang direkrut. Sisanya semua dihilangkan. Bukannya dia tidak mau menerimanya, tetapi beberapa di antaranya terlalu aneh. Misalnya, orang terakhir adalah seorang lelaki tua bungkuk berusia 70-an atau 80-an. Mendesah.
Mungkin Li Qing yang benar, sekte ini berada di ambang badai. Ada sangat sedikit seniman bela diri yang berani mendaftar. 10 hari kemudian, Iron Bond hanya merekrut 46 murid. Jun Changqiao menyerahkan masalah ini kepada Li Qingyang. Kemudian, dia memanggil Su Xiaomo, Tian Qi dan Li Fei ke ruang belajar. Mengingat kinerja bagus Anda, masing-masing dari Anda akan dihargai dengan sebotol cairan pengubah bakat. Kemampuan mengubah cairan, Su Xiaomo bertanya dengan ekspresi bingung, Master Sekte, apa ini? Setelah mengkonsumsinya, itu akan memungkinkanmu untuk menembus satu tingkat dari Spirit Roots aslimu. Kata Jun Changqiao. Dia mengatakannya dengan sangat santai, tetapi mereka bertiga membuka mata lebar-lebar dan mulut mereka terbuka lebar. Seharusnya lebih dari cukup untuk mengisi 2 telur. Akar roh Su Xiaomo adalah kelas umum. Cairan pengubah bakatnya cocok untuk kelas umum. Tian Qi dan Li Fei cocok untuk kelas bawah. Mereka bertiga kembali ke kamar mereka seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Mereka dengan hati-hati meminum cairan itu. Tidak hanya akar roh mereka meningkat, kultivasi mereka juga meningkat. Mereka semua menerobos ke murid bela diri kelas 2. Terlalu ajaib, mereka senang, tetapi Master Sekte Jun menghabiskan 150 poin kontribusi. Sekarang, dia hanya memiliki 185 poin tersisa. Sistem berkata, menggunakan poin kontribusi pada mereka sedikit sia-sia. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata dengan bangga, di Gunung Mata Air Roh, saya tidak takut dengan Sekte Mata Air Suci. Saya bersedia menggunakan poin kontribusi untuk menumbuhkan murid yang pantang menyerah dan pantang menyerah. Apa yang dapat Anda lakukan? Mengubah Su Xiaomo dan 2 lainnya hanyalah permulaan. Jun Changqiao meninggalkan 2 botol poin kontribusi untuk Xiao Ziji dan Ye Xingchen, menunggu mereka kembali. Li Qingyang dan Lu Qianqian, karena dia tidak memiliki cairan transformasi berkualitas tinggi, dia hanya bisa memberi mereka pil pengumpul ki sementara untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Dengan lebih dari 100 murid, Jun Changqiao tidak bisa membagi mereka secara merata. Ya, bagi mereka sama rata. Jika Anda ingin menjadi kotor, cepatlah menghadap tembok. Dia memutuskan beberapa murid utama terlebih dahulu, berharap bahwa setelah 1 tahun di Gunung Mata Air Suci, mereka akan memiliki penampilan yang menakjubkan dan dengan lantang memberitahu dunia bahwa klan tulang besi tidak sederhana. Faktanya, Jun Changqiao dapat membeli 1 botol lebih sedikit. Karena Ye Xingchen, yang berkultivasi di alam liar, telah memahami sutra Taixuan ke tingkat kedua, dan akar spiritualnya telah memasuki tingkat fana dari tingkat rendah. Wilayahnya juga telah menembus dari tahap ke-9 ke tahap ke-12, dan hanya 1 langkah lagi untuk menjadi murid bela diri. Hahaha, duduk bersila di dalam gua, merasakan sublimasi dari akar spiritualnya dan peningkatan tubuhnya, Ye Xingchen tertawa terbahak-bahak. Aku akan memperkuat tubuhku dan memasuki akar spiritual tingkat dewa. Itu akan menjadi hari ketika aku kembali ke puncak. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan dingin di matanya, pada saat itu, aku akan membuat langit tidak dapat menutupi mataku dan bumi tidak dapat mengubur hatiku. Aku akan membuat apa yang disebut permaisuri era abadi menghilang. Wos, tubuhnya memancarkan aura khusus. Ini adalah aura yang mendominasi dari mantan kaisar bela diri. Sayangnya, jiwanya mengalami kemunduran di kehidupan sebelumnya, dan dia dibesarkan di inti bumi selama ribuan tahun. Setelah menembus akar spiritual tingkat fana, hanya sedikit yang terungkap. Xiao Ziji, yang terbangun oleh tawa itu, berkata, Saudara muda Ye, mengapa kamu tertawa di tengah malam? Huff, Ye Xingchen dengan dingin mendengus dan berkata, manusia vulgar. Mengaum, tiba-tiba, raungan datang dari luar gua, dan tanah bergetar. Tidak baik, Xiao Ziji membawa senapan sniper tipe 88 dan bergegas keluar dari gua. Di kejauhan, seekor beruang hitam besar berdiri, dan sebatang pohon tebal langsung dipotong setengah oleh kaki beruang itu. Ye Xingchen berjalan keluar, melirik pria besar itu, dan berkata dengan jijik, sampah. Xiao Ziji mengangkat senjatanya dan membidik kepala beruang hitam itu. Tunggu, Ye Xingchen mengangkat tangannya dan berdiri di depannya. Dia berkata dengan dingin, serahkan padaku. Xiao Ziji berkata, saudara muda, ini adalah beruang setan hitam yang sebanding dengan murid bela diri puncak. Mengaum, The Dark Demon Bear mengayunkan tangannya dan menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Itu meraung marah pada mereka berdua, membawa serta angin kencang yang membawa bau busuk yang memuakkan. Sampah. Saat Ye Xingchen berbicara, dia mundur 2 langkah dan berkata, aku terlalu malas untuk melakukan apapun. Mengaum. Tepat pada saat ini, beruang setan hitam menyeret tubuhnya yang besar dan bergegas. Pepohonan dan bebatuan di sepanjang jalan tumbang atau hancur berkeping-keping. Ledakan. Suara tembakan terdengar di hutan. Mari belajar mengeong bersama. Meong meol 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 meol. Bertingkah genit di depanmu. Ayo meol 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 meol. Dini hari,
Lapangan latihan pencak silat. Sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib memainkan lagu surgawi yang benar-benar baru, dan semua murid tulang besi menari mengikuti irama. Liu Wanxi mengikuti melodi musik. Terkadang dia mengepalkan tinjunya yang kecil, meletakkannya di depan pipinya, dan terkadang dia mengangguk dengan lembut. Dia terlihat sangat manis. Melihat gadis kecil itu melompat dengan gembira, Jun Chang Xiao berbisik, Dudu lahir di dunia yang salah. Jika dia lahir di bumi, dia pasti akan menjadi sekelompok otaku gemuk yang mati. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, karena ada senjata di Mal, apakah ada roket atau pesawat ruang angkasa? Ya, sistem berkata. Jun Chang Xiao sangat gembira. Tetapi, sistem biasanya menuangkan air dingin padanya dan berkata, hanya Mal tingkat tinggi yang dapat menyegarkan, jadi tuan rumah harus mengambil kembali gagasan yang belum matang untuk melintasi alam semesta dan kembali ke bumi. Jun Chang Xiao berkata dengan tidak setuju, selama ada hal seperti itu, ada kemungkinan untuk kembali ke bumi. Sistem berkata, ada kekuatan spiritual di dunia tingkat tinggi, dan umur makhluk hidup jauh lebih tinggi daripada di bumi. Mengapa tuan rumah harus kembali? Kamu tidak mengerti. Jun Chang Xiao melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan penuh kerinduan, itu adalah rumahku. Teman-temanku ada di sana, dan juga cinta pertamaku, dan kerabat, kurasa aku tidak punya kerabat. Sistem berkata, jadi tujuan tuan rumah kembali ke bumi adalah untuk memamerkan budidaya dunia tingkat tinggi. Mengganggu, Anda harus mengekspos saya. Tentu saja. Jun Chang Xiao berkata, film-film Amerika tidak selalu memiliki pria besi, topi hijau, dan menyelamatkan dunia. Ketika saya kembali, saya akan memanggil semua orang dari Federasi Wanita dan memukuli mereka satu persatu. Mari kita lihat betapa hebatnya mereka. Sistem tidak bisa berkata-kata, itu hanya film. Apalagi, jika pahlawan super ini benar-benar ada, maka seluruh bumi, dan bahkan Bima Sakti, akan menjadi milik Simida. Balasan ini, kata Jun Chang Xiao, tajam. Oh, benar. Sistem berkata lagi, kompetisi pameran Asian Games Hero League di Jakarta, pemain negara Anda mengalahkan tim Korea 3-1 dan memenangkan medali emas. Sebagai mantan pemain peringkat perunggu di Liga Pahlawan, Jun Chang Xiao tercengang. Sistem itu berkata, karir seorang pemain game sangat singkat. Untuk dapat mengibarkan bendera negara tuan rumah dalam kompetisi setiap 4 tahun sekali, ini layak untuk dihormati. Jun Chang Xiao merobek baju panjangnya dan bergegas ke lapangan latihan. Dia mengikuti para murid dan menari mengikuti irama. Dia sama bahagianya dengan anak berusia 5 atau 6 tahun. Sayang, ayo naik. Hatiku berdebar, aku tergila-gila dengan senyum jahatmu. Jika kamu tidak mengatakan kamu mencintaiku, aku akan meong-meol-meol. Setelah latihan pagi, para murid kembali ke latihan mereka masing-masing. Long Ziyang, Yang Yuhua, dan murid-murid lain yang baru saja memasuki sekte memiliki ekspresi jelek. Jelas bahwa mereka belum terbiasa dengan latihan pagi yang memalukan. Saya benar-benar menari sekarang, saya benar-benar memutar sekarang. Ziyang, Yuhua, Su Xiaomo melambaikan tangannya dan tersenyum, ayo, kakak senior akan membawamu ke pelatihan. Oh, Long Ziyang, Yang Yuhua, dan murid baru lainnya mengikuti dan memasuki ruang pelatihan. Satu persatu, mereka memasuki ruang pembentukan otot dan menjalani 2 jam pembangunan. Malam hari, kelompok murid baru ini lumpuh di lapangan latihan. Keesokan harinya, setelah mereka mendapatkan kembali energi mereka mulai belajar bermain sepak bola. Pada akhirnya, setelah Li Fei menggunakan wajahnya untuk menangkap bola, mereka berjongkok di sudut seperti anak-anak dan menutupi wajah mereka sambil meratap. Mama, ada terlalu banyak orang jahat di sekte ini, saya ingin pulang. Pulang ke rumah. Itu tidak ada. Saat mereka melangkah ke sekte Zeng Tulang Besi, mereka ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat di Gunung Pedang dan Lautan Api atau bernyanyi di Jurang Neraka. Setelah murid-murid baru memasuki sekte, semua orang menerima salinan kitab suci pengubah tendon dan pil pembentukan otot dan mulai belajar bagaimana berintegrasi ke dalam kehidupan sekte. Jun Chang Xiao kemudian mulai berpikir tentang cara cepat meningkatkan poin kontribusinya. Cara tercepat untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan merekrut semua murid. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan 352 poin kontribusi dan juga mengaktifkan misi sekte. Namun, itu tidak mudah untuk merekrut. Li Qingyang duduk di luar selama 2 hari dan tidak melihat siapapun. Kepala saya sakit. Jun Chang Xiao menggosok pelipisnya. Pemimpin sekte, Penatua Wei berjalan ke aula utama dan berkata, tumbuhan yang ditanam telah bertunas. Sangat cepat. Jun Chang Xiao agak terkejut. Menghitung waktu, itu hanya sedikit lebih dari 10 hari. Penatua Wei berkata, herbal tidak seperti tanaman. Jika Anda mengolahnya dengan rajin, mereka akan merasakannya dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan tumbuh dengan cepat.
Begitu misterius, Jun Changqiao berkata dengan penuh minat, Penatua Wei, Anda tidak sederhana. Apakah nyaman bagi Anda untuk menceritakan kisah Anda kepada saya? Penatua Wei tertawa mencela diri sendiri dan berkata, saya hanya apoteker kelas 3. Saya tidak melakukan apapun selama sebagian besar hidup saya. Cerita apa yang bisa saya miliki? Jun Changqiao berkata, Penatua Wei sangat profesional dalam membudidayakan tanaman obat. Hanya apoteker kelas 3, saya tidak akan pernah percaya. Petik 2. Penatua Wei tidak ingin membicarakan topik ini dan berkata, saya membutuhkan beberapa murid untuk pergi ke gunung untuk mengambil mata air untuk menyirami tanaman obat. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Jika dia tidak mengatakannya, Jun Changqiao tidak akan memaksanya. Dia segera mengatur agar Long Xiang, Yang Yuhua, dan murid-murid baru lainnya membantu Penatua Wei mengambil air dari pegunungan. Pemimpin sekte. Pada saat ini, Li Qingyang buru-buru masuk dari luar. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Tetua Sekte Bintang Awan membawa para murid untuk berdebat. Sekte Awan Bintang, Jun Changqiao belum pernah mendengarnya. Li Qingyang berkata, salah satu dari 4 sekte kelas 7 di Kabupaten Qingyang. Pemimpin sekte bernama Meng Xingda. Orang yang membawa murid untuk bertanding adalah Penatua ke-7. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, Sekte Awan Bintang kelas 7 ini harus menjadi anggota aliansi 100 sekte. Betul sekali, Li Qingyang berkata.